Baik, saya mulai untuk acara hari ini. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Terima kasih sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini. Mohon maaf ada delay-nya sebentar, tapi semoga nanti ke depannya semua akan lancar dan bisa memberi banyak masukan bagi rekan-rekan UMKM yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Nah, sebelum memulai ada beberapa informasi yang kembali akan saya sampaikan. Apabila teman-teman saat ini sedang ada di rumah saja, jangan khawatir, tetap bisa buka tabungan mandiri tanpa ribet. Caranya buka tabungan now sekarang juga, dengan setoran awal hanya Rp50.000, saldo minimal Rp10.000, dan biaya administrasinya hanya Rp2.500 per bulan. Nantinya kartu debit akan dikirim langsung ke alamat nasabah. Info lebih lanjut, hubungi Mandiri Call 14.000 atau open mandiri tabungan di http://joinbmri.id. Oke, itu beberapa informasi yang saya sampaikan, dan nantinya juga hari ini, seperti yang sudah diinformasikan sebelumnya, akan ada 3 produk UMKM yang terpilih yang akan didisplay oleh Ayola, dan nantinya akan diumumkan di akhir sesi pada pagi hingga siang hari ini. Dan juga akan ada hadiah 5 e-money dari Bank Mandiri untuk 5 UMKM, dan siapa saja yang akan mendapatkan e-money ini akan kita umumkan di Instagram @ilg.conference. Nah, mungkin yang belum follow, silahkan di-follow dulu @ilg.conference, karena nanti akan kita informasikan siapa saja yang berhak mendapatkan e-money dari Bank Mandiri, dan juga bagaimana cara pengambilan dari proyek-proyek tersebut. Dan acara kita pada pagi hari ini berlangsung dengan dukungan yang luar biasa oleh Indonesia Retail Republic, The Consulting, Indonesia Local Guides, Bank Mandiri, Ayola Group, dan juga Intiland. Nah, langsung saja kita akan masuk ke sesi, yaitu mengenai kiat sukses bisnis kuliner di tengah pandemi bersama Mbak Irma Citrasanti selaku Direktur Utama PT Ayola Indonesia. Selamat pagi, Mbak Irma. Selamat pagi, Mas Dimas. Ya, Selamat kita. pagi semua yang udah join. Oke, selamat pagi semuanya juga. Semoga semuanya sehat-sehat selalu. Dan untuk selanjutnya saya persilahkan Mbak Irma bisa di-share materinya ke teman-teman yang sudah bergabung. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam kenal dari saya untuk semua yang sudah join. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga untuk banyak pihak, Pak Ibnu, Pak Denny, Mas Nanang, Mas Dimas, dan semuanya lah yang membuat sharing-sharing pada hari ini bisa terjadi ya, meskipun ada tadi sedikit kendala, entah kenapa laptop saya moro-moro kok gondok, jadi akhirnya untungnya masih bisa menggunakan handphone. Perkenalkan sebelumnya, mungkin saya rasa sih semua yang ada di sini kecuali para penggagas ya tidak kenal siapa saya. Jadi saya Irma Dita, saya adalah Direktur Utama dari PT Ayola Indonesia. Mungkin karena kayaknya kebanyakan dari luar kota ya, ibu-ibu sama bapak-bapak nih. Yang di Surabaya ada mungkin nih, tapi beberapa ya. Saya lihat kok tadi kayaknya banyak dari Malang atau Lawang, atau ada yang dari Pandaan, macam-macam. Jadi ini saya kenalan dulu ya, karena kan katanya kalau nggak kenal tidak sayang. Jadi PT Ayola Indonesia ini membawahi beberapa brand. Ada Ayola Eatery, Ayola Kantin, Ayola Food Caravan, Mini Penny, dan Kopi Kompleks yang akan saya jelaskan secara singkat aja. Slide. Ini adalah konsep dari Ayola. Jadi sebetulnya Ayola itu pertama kali berdiri itu tahun 2008, ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi sudah cukup lama ya, sudah 12 tahun. Tapi 2008 sampai 2011 itu kita bisnisnya beda, bukan kuliner. Tapi justru bisnisnya adalah bisnis fashion. Dulu tuh namanya distro. Jadi baju-baju anak-anak muda. Tapi ya sayangnya karena mungkin musiman atau manajemen saya masih belum baik, jadi hanya bertahan sampai 2011 gitu. Jadi kita mulai bisnis F&B-nya sendiri adalah mulai tahun 2011. Alhamdulillah masih berjalan sampai tahun 2020 saat ini. Slide. Jadi saya mau nunjukin aja ini slide lagi. Saya mau nunjukin ini cabang pertama kami itu di Ayola Eatery itu di Jalan Slamet nomor 16, itu di belakangnya Grand City. Jadi saya jadi alhamdulillah
itu hampir tiap hari sebelum pandemi, tapi ya ibu-ibu, bapak-bapak, itu ramenya seperti gambar ini, alhamdulillah. Tapi jangan ditanya sekarang seperti apa ya. Sekarang ya Shopee-nya nggak karu-karuan. Pasti rasanya semua juga berdampak pada bisnisnya, omset menurun dan lain sebagainya. Ini cabang pertama kami yang di Jalan Selamat. Slide. Nah, saya mau cerita bahwa mungkin bisnis saya, core bisnis saya atau bisnis utama saya itu berbeda dengan bisnis bapak-bapak dan ibu-ibu yang di mana produksi sendiri ya makanan atau minuman atau yang dijual. Sedangkan Ayola ini awal mula bisnisnya adalah pengelolaan tenan. Jadi kita tidak produksi sendiri makanan dan minuman ini. Jadi pada tahun 2011 itu kami karena kami pivot ya, switching dari bisnis distro atau konveksi atau fashion, kemudian kita switching ke F&B. Jadi pada waktu itu karena kontraknya kan masih panjang, terus saya berpikir gimana ini kita bisnis apa ya? Udah kadung bayar kontrak lokasi, tapi ya harus jadi duit nih. Nah pada saat itu karena area di Jalan Selamat itu kan banyak sekolah, kemudian bimbel ya, terus banyak pedagang-pedagang kaki lima. Jadi kami mengajak salah satu pedagang kaki lima untuk masuk ke area kami di Ayola, di Jalan Selamat, untuk bisa berjualan di situ. Kita sediakan tempat, kemudian utility atau makanannya, utensil dan lain sebagainya. Dengan iming-iming nanti tempatnya lebih bersih, terus orang-orang juga lebih nyaman makan di situ, dan kami menarik bagi hasil gitu. Jadi awal mulanya adalah pengelolaan tenan. Nah, di sini bisa dibilang pada waktu tahun 2011 itu mungkin ya saya kira-kira sih kita bisa dibilang sebagai pionir atau pelopor suatu konsep seperti Pujasera tetapi yang tidak ada di dalam mall gitu. Dan uh, kekhususan kami adalah kami mengambil pedagang kaki lima. Jadi bukan seperti makanan-makanan modern, tapi justru pedagang-pedagang kaki lima atau makanan yang kira-kira tuh memang terkenal atau cukup terkenal lah di Surabaya yang mau kemudian kita ajak untuk bagi hasil dan berjualan di Ayola. Nah, salah satunya nih ada gambarnya bubur ayam ayam Mang Dudung cabang Kedung Doro. Mungkin bapak-bapak ibu-ibu yang tinggal di Surabaya kenal ya, yang dulu dia bertahun-tahun tidak pernah mau buka cabang, hanya buka di Kedung Doro aja. Ini kita juga approach atau merayu si bubur ayam ini untuk mau masuk ke Ayola tuh sampai 1 tahun bapak-bapak ibu-ibu. Jadi sangat nggak mudah. Nah, itu yang agak membedakan kami dari yang lain ya. Kalau yang lain mungkin pengelolaan food tenant tuh biasanya dia open tenant. Nanti setelah open tenant banyak yang daftar kan, kasih proposal dan lain sebagainya, dan pengelolanya tinggal milih. Kalau kami yang approach satu persatu ke tenan-tenan ini, kami yang betul-betul mencari pedagang-pedagang kaki lima yang memang makanannya enak. Dan salah satunya adalah si bubur ayam ini yang alhamdulillah dari yang dulu nggak pernah mau punya cabang, setelah kita ajari cara produksi makanan yang lebih banyak, cara pengiriman, mencarikan mereka pegawai juga, sampai trainingnya segala, akhirnya setiap kali Ayola buka cabang, mereka selalu mau ikut gitu. Slide. Daerah terpadat ya, malah ini di Nah, ini cabang saya yang kedua itu adalah di Ayola Kantin. Ini ada di Sidoarjo. Sama konsepnya sama persis, hanya kita membawa tenan-tenan yang ya bisa dibilang tenan-tenan utama atau favorit. Sisanya adalah tenan-tenan yang enak-enak di daerah sekitar Sidoarjo. Slide. Nah, kemudian ini cabang kita yang ketiga, ini kita kerjasama dengan Intiland. Ini cabangnya ada di Surabaya Barat. Jadi dia kalau food truck. Dulu tuh tempatnya itu banyak food truck jualan di situ. Kan saya mendadak lupa ya areanya itu apa sih namanya, persis di depannya PTC atau Pakuwon Mall yang biasanya ada food truck berjualan di situ. Nah, kemudian kita membuka konsep baru Ayola dengan makanan yang sama, kurang lebih sama ya, pedagang kaki lima, tetapi menggunakan karavan gitu. Jadi jualannya menggunakan karavan. Nah, tapi sayangnya saat ini kita lagi tutup sementara karena ya minusnya lumayan ternyata di situ. Jadi kita tutup sementara. Ya, hanya Ayola Eatery dan Ayola
kantin Sidoarjo saja yang saat ini masih buka. Ini cabang ketiga kita. Slide. Nah, kemudian berikutnya, mungkin Bapak-Bapak, Ibu-Ibu mesti tahu ya bahwa apa sih yang membedakan food tenant sama apabila kita produksi makanan sendiri. Yang jelas adalah margin, Ibu-Ibu. Jadi nggak bisa enggak ya kalau kita bagi hasil sama tenan itu tentunya margin saya sebagai pengelola atau keuntungan saya akan lebih sedikit. Beda kalau misalkan Ibu-Ibu, Bapak-Bapak bikin makanan sendiri, itu COGS-nya atau HPP-nya mungkin bisa hanya sekitar 40-50% sehingga Bapak-Bapak, Ibu-Ibu bisa mengambil keuntungan bahkan sampai 50% setiap kali menjual makanan atau minumannya. Nah, sedangkan kami karena food tenant, pengelola, tentunya nggak bisa ngambil keuntungan sebanyak itu karena pedagang kaki lima ini kan masak, produksi, mereka tentunya sudah ngambil untung dan kemudian saya harus ngambil untung lagi sebagai pengelola. Jadi semacam bagi hasil. Kalau misalkan saya ngambil untungnya terlalu tinggi, otomatis kan harga makanannya mahal banget gitu. Jadi ya kita nggak bisa ngambil untung terlalu banyak. Itu yang membedakan pengelola tenan dengan sistem bagi hasil dengan kita yang punya dapur sendiri kemudian menjual. Nah, akhirnya otomatis pengelolaan tenan ini susahnya adalah kita kalau mau scale up atau mau multiplikasi cabang itu nggak bisa cepat. Makanya dari tahun 2011 sampai 2020 cabang kita 3, baru mau 4 nanti di Surabaya Timur, tapi karena ada pandemi ya akhirnya agak mundur openingnya, masih persiapan. Jadi beda sama misalnya saya cerita kebabnya suami saya deh, karena dia produksi sendiri kemudian di franchise dalam waktu 1 tahun mungkin sudah ratusan cabang. Nah, saya nggak bisa seperti itu. Kenapa? Karena saya juga tergantung dengan tenan-tenan ini kan. Approach satu persatu tenan ini apakah mereka mau bagaimana kesiapannya untuk buka cabang di tempat yang baru. Jadi itulah tidak enaknya kalau tidak produksi sendiri gitu. Jadi kita tergantung sekali sama tenan-tenan ini dan kurasi tenan itu kan juga setengah mati. Nah, akhirnya kita berpikir kayaknya kita harus punya sesuatu yang kita produksi sendiri supaya multiplikasi bisnisnya lebih gampang, misalnya kita mau buka cabang lebih gampang, dan kira-kira yang kita juga bisa sharing marketnya di tempat yang sudah ada atau di Ayola. Nah, akhirnya kita bikinlah si merek atau produksi kita sendiri, si Mani Penny ini, Ibu-Ibu, Bapak-Bapak. Jadi dia adalah dessert, pancake sama waffle. Kenapa kita milihnya dessert? Ya simple aja, karena di Ayola sendiri makanannya kan sudah berat semua gitu. Jadi tidak ada makanan ringan, snack atau dessert gitu. Jadi harapannya sih ketika orang ke Ayola beli makanan yang berat, terus mereka mau makan es krim atau mau makan dessert dengan produksi kita sendiri. Nah, tentunya karena produksi sendiri ya alhamdulillah marginnya kan bisa kita kontrol dengan lebih tinggi kan, lebih besar dibandingkan dengan sistem bagi hasil pada pengelolaan tenan. Nah, juga pada pengelolaan tenan ini tidak lupa kalau produksi minuman ya kita juga kelola sendiri ya. Jadi makanan itu bagi hasil, tetap yang untuk minuman dari Ayola sendiri yang kelola. Pasti ibu-ibu juga, bapak-bapak juga tahu ya bahwa minuman itu marginnya kan cukup gede ya. Teh manis aja mungkin HPP-nya hanya Rp600 atau Rp700 kita bisa jual bahkan sampai Rp4.000. Itu berapa persen margin keuntungannya kan. Lumayan lah dari situ kita bisa ambil margin. Nah, ini produk pertama kita. Slide lagi. Nah, kemudian ini produk kita yang bukan terakhir ya, produk kita berikutnya. Mudah-mudahan nanti akan ada produk yang lain. Nah, kemudian kita bikin kopi. Kenapa kok kopi? Simple aja, ibu-ibu, bapak-bapak. Kita selalu bikin form suggestion ya kalau di Ayola kan. Mereka minta makanan apa sih gitu, supaya bisa ngasih kita saran. Dan ternyata banyak banget yang kok di Ayola tidak pernah jualan kopi gitu. Nah, kemudian kita berpikir, oh ya udah kita bikin aja kopi, dan kebetulan ada lahan di sebelah Ayola yang sebetulnya itu adalah kantornya Ayola, tapi ada yang di gambar yang paling atas sebelah kiri itu kan apa namanya, terasnya ada ya lumayan lah, ada suatu tempat lokasi yang bisa kita manfaatkan. Itu adalah cabang pertama kami untuk kopi kompleks. Kemudian kita buka cabang yang kedua, kopi laborasi yang bawahnya itu ada di Wiyung. Lalu cabang ketiga ini di Jalan Karimata yang bawahnya, dan mudah-mudahan nanti akan ada cabang-cabang berikutnya. Jadi itu cerita dari PT Ayola Indonesia. Jadi berawal dari
pengelolaan tenan dari tahun 2011, kemudian kita merambah pada dessert dan kopi ya, kopi dengan 3 cabang sampai saat ini. Sebenarnya tahun ini juga mau buka 2 cabang baru, lagi-lagi karena adanya pandemi ya openingnya ditunda. Oke, slide. Nah, kita masuk ke materi. Nah, ini saya ngambil dari suatu data. Data ini sebenarnya keluarnya udah lama. Jadi kalau Ibu lihat itu dia penelitiannya itu mulai mulai bulan Februari Maret. Di mana sebenarnya kita tuh mulai diumumkan pandemi itu kan kalau tidak salah pertengahan Maret ya. Jadi ini sudah mulai Februari Maret ketika negara-negara di Asia itu sudah mulai terjadi pandemi. Jadi ini kita based on data dulu ya, sambil sharing-sharing ya, ternyata sudah ada yang membuat semacam penelitian atau data. Nah, respondennya nih orang-orang Asia semua yang saya pikir relate ya, lumayan sama lah sama kita. Jadi setelah ada pandemi ternyata 52% orang tuh udah nggak makan lagi di luar, sudah nggak nonton film, sudah tidak bersosialisasi, 30% sudah tidak minum alkohol, kemudian dan kebanyakan 48% orang Asia sejak adanya pandemi itu sudah kepentingannya adalah membeli produk-produk hygiene seperti sabun antiseptik, terus hand sanitizer, terus alat-alat desinfeksi dan lain sebagainya. Nah, ini saya rasa kita perlu tahu bahwa memang ada perubahan kebiasaan dari konsumen-konsumen sejak adanya pandemi. Jadi penelitian ini itu dilakukan sekitar bulan Februari Maret, itu di Singapura, Indonesia, Filipina, Korea, Jepang, Thailand. Ya, slide. Nah, kemudian ibu-ibu, bapak-bapak juga harus tahu bahwa sejak adanya pandemi pada bulan Februari itu ada peningkatan orang-orang lebih suka belanja online. Itu terjadi peningkatan sampai 32%. Terus semuanya bahkan meningkat sampai 42% itu orang semua itu home streaming, entah dari nonton film, belajar secara online dan segalanya itu sudah mulai melalui online ya, sudah nggak lagi offline, nggak lagi jarang ke kantor karena dikurangi waktunya. Jadi ini yang terjadi. Tapi ini pada bulan Februari Maret. Nah, mungkin kalau sekarang saya rasa lebih meningkat lagi ya, karena pada bulan Februari Maret kan kita baru mulainya pandemi tuh, jadi mungkin belum terlalu. Sekarang mungkin angkanya sudah sampai 40-50% bahkan orang itu belanja di online. Nah, ini kita harus paham betul. Jadi jangan sampai jualannya bapak-bapak, ibu-ibu tidak ada di online. Itu sudah kesalahan besar, saya rasa seperti itu. Jadi harus ada di online. Slide. Nah, kemudian ada perubahan kebiasaan juga konsumen itu sekarang mencari pilihan alternatif untuk belanja secara online atau dikirim ke rumah gitu ya. Hampir sama sih seperti yang tadi. Nah, kalau ini respondennya semuanya orang Indonesia. Jadi ternyata 20% itu melakukan pembelian secara online dalam 2 minggu tuh meningkat gitu jumlahnya. Terus mereka juga pemesan makanan yang dikirim ke rumah juga lebih meningkat sampai 48%. Ini pada responden orang-orang Indonesia bulan Februari Maret, dan lagi-lagi saya ingatkan bahwa pada bulan-bulan sekarang mungkin ya prosentasenya lebih meningkat dibandingkan 2 bulan yang lalu ya. Slide. Nah, kemudian ini juga penting ibu-ibu tahu, karena semua udah serba online, mereka melihat online, ternyata tetap lebih banyak yang ngelihat Instagram, Bu, daripada Facebook. Jadi, dan ini respondennya orang Indonesia loh yang dinilai ya, tidak Asia secara keseluruhan. Jadi dia fokus pada responden orang Indonesia. Ternyata orang Indonesia lebih suka mainan Instagram daripada main Facebook. Jadi mengingat, ya? Saya pikir ngomong. Mungkin yang lain di-mute dulu boleh ya ibu-ibu, bapak-bapak, biar suaranya nggak masuk. Mengingatkan lagi. Nah, jadi ini mengingatkan untuk balik sedikit aja. Nah, mengingatkan ibu-ibu, bapak-bapak yang punya akun Facebook tapi nggak punya akun Instagram, ya berarti harus bikin akun Instagram. Itu sih penting ya, karena
ternyata ada sedikit peningkatan lebih tinggi, orang-orang lebih suka lihat Instagram daripada lihat Facebook. Ini respondennya orang Indonesia. Slide. Nah, terus adanya pandemi ini ada beberapa kesempatan. Jadi beberapa kesempatan untuk bisnis di mana ya kita tahu ya kalau hotel, pariwisata, wah itu sudah mall misalnya ya, itu dalam keadaan kayak gini tuh sudah susah sekali, atau bahkan klinik-klinik kecantikan, itu kan kebutuhan-kebutuhan tersier, properti, orang jualan mobil, wah dalam keadaan pandemi seperti ini mereka kesusahan karena bukan sebagai pilihan utama, orang lebih mending beli sesuatu yang penting kan daripada beli kebutuhan-kebutuhan tersier semacam itu. Jadi dalam keadaan sesusah apapun, marilah kita mengucapkan syukur alhamdulillah bahwa kita ada di bisnis F&B. Jadi meskipun kita kesusahan, tetap ya orang itu tetap makan. Jadi bersyukurlah kita ada di bisnis ini. Karena ternyata F&B ini masih dalam suatu opportunity di era pandemi. Itu yang pertama. Kemudian katanya sih yang kedua adalah insurance dan banking. Ya, saya rasa banking nggak mungkin turun ya. Semua orang tetap perlu ke bank karena nyimpan duitnya di bank dan sebagainya. Dan tetap mengingatkan bahwa lini bisnis sekarang adalah di online. Jadi orang nggak lagi ke mall beli baju di Matahari atau datang ke restoran, tetapi ya mereka belanja via online gitu. Nah, tapi ini yang mau saya garis bawahi adalah food and beverage safety. Jadi sekarang itu concern konsumen itu adalah kesehatan terhadap makanan atau minuman yang mereka beli gitu. Jadi kalau misalkan dulu kayaknya makanan enak dan makanan murah itu adalah sesuatu yang penting, yang nomor satu buat konsumen. Rasanya sekarang itu udah bukan concern utama. Padahal itu yang Ayola selalu bawa ya. Makanan enak, murah, itu Ayola banget gitu. Dan ternyata dalam era pandemi seperti ini itu nggak cukup. Apalagi ngelihat, wah pedagang kaki lima ini resik tak makanannya. Nanti moro-moro ketularan corona dan lain sebagainya. Jadi saya harus struggle sekali untuk meyakinkan konsumen karena concern atau pemikiran orang sekarang, konsumen sekarang itu adalah nggak bisa sembarangan beli makanan atau minuman. Ya mereka harus yakin bahwa makanan dan minuman itu yang mereka konsumsi, yang mereka beli itu adalah sesuatu yang aman dan bebas dari virus, tidak menyebabkan mereka tertular. Slide. Nah, ini poin-poin yang Ibu Bapak perlu ketahui, tapi lebih mungkin pada bisnis yang agak lebih besar yang tidak home industry dan ya bisa juga sih masuk pada home industry ya. Bahwa sekarang itu gimana caranya cash flow kita tuh positif. Banyak sekarang yang bilang cash is king. Ya apa caranya? Pokoknya kita harus pegang uang cash sebanyak mungkin. Jadi jangan sampai kalaupun usaha kita minus per bulan, tetapi ya harus dihitung betul minusnya dan tidak menguras kas atau tabungan dari perusahaan. Nah, gimana cara-caranya? Pertama ya coba diidentifikasi ibu-ibu, bapak-bapak, apakah ada pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu, yang bisa ditunda atau bahkan dihilangkan. Ya kalau perlu ibu nggak perlu beli inventory baru misalnya nggak dari kemarin kepingin beli oven baru atau pengen beli mixer baru, ya udahlah itu harus ditunda dulu. Jadi tidak membeli inventory atau sesuatu yang belum perlu pada saat ini, itu penting ya. Nah kemudian ibu bapak-bapak juga harus lihat ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang sudah dikeluarkan yang sebetulnya itu menguntungkan kita sebagai pengusaha. Karena dalam era pandemi seperti sekarang ini banyak sekali kemudahan-kemudahan yang diberikan pada pengusaha. Salah satunya adalah seperti relaksasi atau penghapusan pajak. Ibu-ibu, bapak-bapak harus banyak cari informasi. Misalnya kita harus bayar pajak apa yang dihapuskan atau bahkan bisa ditunda pembayarannya. Terus kemudian coba kalau misalkan punya stok atau stok yang lama nggak keluar-keluar, itu dicuci gudang. Karena kita gimana dalam keadaan sekarang itu kita gimana caranya mendapatkan uang kas sebanyak mungkin, prinsipnya seperti itu. Jadi
kalau memang ada stok atau inventory atau apa namanya bahan baku yang lama nggak keluar-keluar, itu kita harus berpikir betul gimana caranya supaya barang ini bisa jadi uang, prinsipnya seperti itu. Jadi yang stok-stok barang nggak laku, kita harus berpikir gimana caranya barang ini mudah dijual, entah di diskon, tapi tetap supaya dapat untung, atau bahan baku tertentu misalkan numpuk, ya jual aja bahan bakunya daripada dia nggak keluar-keluar, nggak bisa diproduksi untuk jadi sesuatu yang bisa kita jual. Jadi kita boleh aja menjual dalam bentuk masih bahan baku. Nah, kemudian misalnya ibu-ibu, bapak-bapak punya restoran. Kemudian kita biasanya kan bayar sewa ya. Ya, kalau misalkan sewa ya, kalau misalkan sudah beli, ya alhamdulillah sudah nggak punya kewajiban ya. Tapi dalam era seperti ini kita boleh banget negosiasi dengan landlord atau tempat sewa untuk mendapatkan keringanan sewa tempat. Contoh nih, saya berterima kasih sekali sama Intiland. Tempat saya di Ayala Food Caravan yang di Surabaya Barat itu kan kita sewa tempat di Intiland ya. Dan klausul atau MOU apabila kita kerjasama dengan landlord atau suatu badan yang dia profesional, itu biasanya di MOU ada klausul tentang pandemi. Nah, di situ disebutkan kalau ada force major, salah satunya adalah pandemi, itu kita berhak mendapatkan keringanan sewa atau bahkan sewa yang gratis. Dan ini alhamdulillah saya dapatkan dari Intiland. Jadi selama pandemi ini saya tidak bayar sewa, nanti akan diberikan atau diberikan sewa gratis di belakang gitu. Jadi selama pandemi tidak dihitung, nanti diberikan sewa gratis di belakang. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak juga harus tahu itu dan bisa mengajukan negosiasi kepada landlord. Juga kepada bank misalnya ada tanggungan pembayaran yang harus dilakukan, ibu juga bisa minta keringanan kepada bank. Nah, terus kemudian jangan lupa kadang-kadang kita tuh terlena ya, misalnya tempat saya I Love Food Caravan tutup, tapi terus diem-diem aja tidak beriklan di sosmed. Kita harus tahu bahwa brand itu harus tetap kelihatan gitu, maksudnya tetap kelihatan pada konsumen kita meskipun lagi nggak berjualan. Kenapa? Nanti supaya ketika misalnya pandemi ini sudah usai, mudah-mudahan secepatnya, ya mereka akan terpikir, oh iya aku pengen beli brand itu gitu. Jadi jangan diam-diam aja, tetaplah kita memberikan seperti awareness atau pengingat selalu pada konsumen kita di sosmed. Entah itu dalam bentuk cerita-cerita produk, di feed, atau di IG story, atau semacam konten-konten yang lain gitu. Nah, kemudian salah satu cara supaya cash flow kita itu tetap positif adalah ya jika perlu memang ya kita harus memikirkan efisiensi karyawan. Ini kalau mungkin untuk bisnis-bisnis bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada punya restoran atau cabangnya banyak ya, menggunakan karyawan yang banyak atau bahkan padat karya, itu kita harus berhitung betul berapa omset kita, bahkan kita perlu bikin forecasting atau simulasi. Misalnya di bulan April kita udah tahu kan omset kita berapa. Nah, biasanya pada bulan Mei karena kena puasa omsetnya ya lebih turun lagi. Nah, kita harus buat forecasting atau simulasi. Kira-kira omsetnya berapa nih per hari. Nah, terus kemudian dikurangi dengan karyawan kalau masuk penuh gajinya berapa. Apalagi jangan lupa ada THR yang perlu dibayarkan pada karyawan. Nah, kalau memang minusnya itu tinggi sekali, ya harus dipikirkan efisiensi karyawan. Misalnya, kan toh kalau zaman pandemi seperti sekarang, tidak banyak yang dine-in ya, jadi mungkin tidak perlu 100% karyawan beroperasional seperti biasa. Jadi misalnya kita hanya buka satu shift, jadi ada beberapa karyawan yang terpaksa dikurangi jam kerjanya sehingga penggajian pun sesuai dengan jam kerja atau ya sesuai dengan hari masuk karyawan-karyawan ini. Jadi itu pasti akan membantu untuk mengurangi pengeluaran setiap bulannya. Nah, kadang suka ditanya juga gimana THR, contoh di saya ya, THR, kita tetap kasih THR pada karyawan. Karena itu memang haknya mereka, kan itu kan kerja selama 1 tahun kemarin gitu. Nah,
Nah, tapi pasti berat sekali ya buat suatu perusahaan untuk ngasih THR dengan kondisi pandemi seperti ini yang omset yang terjun bebas. Nah, ada beberapa cara. Jadi misalnya kita buat simulasi dan ternyata perusahaan tidak mampu memberikan THR 100% pada karyawan, ibu bapak boleh cicil dulu, tapi tetap komunikasikan dengan karyawan. Dan saya rasa kalau kita punya hubungan baik dengan karyawan kita, itu loh pentingnya komunikasi dengan karyawan ya. Jadi saya selalu selalu berusaha untuk punya hubungan yang baik dengan karyawan. Jadi nggak semata-mata ada gap yang terlalu jauh antara bos dan karyawan, tapi tapi ya nggak semena-mena lah kasarnya seperti itu. Sehingga kita bisa sampaikan pada mereka dalam kondisi seperti sekarang, uang perusahaan tidak mencukupi untuk membayar THR 100%. Jadi dicicil dulu, misalkan kita bayar saat ini adalah 50% dulu dibayarkan THR-nya. Nanti ketika perusahaan sudah berjalan dengan baik, cash flow-nya sudah lebih baik, pandemi sudah usai, 50% sisanya akan dibayarkan kemudian. Jadi mereka tidak dipotong sebetulnya, tapi lebih pada kayak diutangi, kurang lebih seperti itu. Dan saya rasa apabila komunikasi dengan karyawan sudah biasa terjalin dengan baik, ya ini bisa dimengerti ya, karena semua dalam keadaan sekarang pasti sedang kesusahan. Slide. Nah, terus kemudian penting juga bahwa kita harus beradaptasi dengan new normal. Ini masih belum terlalu bisa diprediksi ya new normal kita tuh akan seperti apa. Pandemi ini usainya kapan? Karena ya sekarang PSBB sudah dilonggarkan, kemudian transportasi sudah dilonggarkan yang mana bisa aja membuat pandeminya ini sendiri justru akan memanjang. Meskipun ya akhirnya secara perekonomian mungkin akan lebih banyak orang akhirnya mau dine in ke restoran yang biasanya enggak gitu ya, karena mungkin udah kebosanan dengan PSBB kemarin, ya udah deh mereka rame-rame mulai makan lagi di restoran dan lain sebagainya. Tapi untuk saat-saat ini, saat-saat yang kemarin, itu saya sering banget melihat di Instagram atau di sosial media tuh bahwa orang sekarang tuh lebih suka masak di rumah. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu juga menyadari itu ya. Jadi kalau sempat ada masanya bahwa mereka suka beli online, delivery online makanan jadi. Nah kemudian uh, ada switching atau pergeseran, mereka suka masak di rumah gitu. Nah ini kita harus mulai lihat nih ada potensi seperti ini. Jadi selain menyediakan ready to eat atau ready to drink, ya mungkin kita harus juga menyiapkan sesuatu yang orang ada experience untuk masak di rumah. Contohnya misalnya membuat menu-menu frozen food, itu salah satu yang bisa dipikirkan. Nah, terus jangan lupa ibu-ibu, bapak-bapak, bahwa yang tadi saya sudah sampaikan ya, bahwa concern konsumen itu nggak lagi sekedar makanan enak atau makanan murah, tetapi adalah aspek penting apakah makanan ini aman, sehat, bersih gitu loh. Itu yang concern utamanya. Jadi apabila ibu punya Instagram atau sosial media, aspek-aspek ini selalu munculkan di sosial media. Coba nanti bisa tengok-tengok IG saya, IG Ayola ya di Ayola Eatery, itu kita selalu memunculkan aspek itu. Karena saya sadar betul bahwa kita berjualan makanan-makanan dari pedagang kaki lima yang mungkin membuat konsumen tuh akan berpikir 2-3 kali, yang dulu selalu beli ya rame banget, nggak pernah ada masalah dengan omset, dan sekarang tuh pasti mereka kan berpikir 2-3 kali, kenapa kok saya harus beli Ayola, ini PKL-nya resik nggak, dan lain sebagainya. Sehingga aspek kesehatan, kebersihan, keamanan pegawai, sanitasi dapur, ini selalu dimunculkan aspek-aspek ini di sosial media gitu. Jadi saya upload kalau ada pekerjaan semprot-semprot sanitasi di restoran, itu saya videokan, kemudian saya upload di sosial media dan itu sering diputar setiap 1 minggu sekali misalnya. Terus kemudian bagaimana pegawai-pegawai saya itu pakai masker dan kemudian pakai sarung tangan plastik dalam preparasi makanan. Itu selalu kita munculkan juga di sosial media. Terus penyediaan hand hygiene, kemudian bagaimana karyawan melakukan cuci tangan yang betul dan lain sebagainya, itu dimunculkan di sosial media sehingga konsumen tuh yakin gitu kalau memang mereka mau beli di Ayola itu, oh
saya yakin deh nih kayaknya preparasinya bersih gitu. Nah, kemudian kalau perlu, karena kan waktu itu sempat masih ada yang makan di tempat ya, masih ada yang dine in, nggak murni semuanya take away. Itu di cabang kami itu juga kita pakai preparasi makanannya itu dengan disposable, udah nggak pakai, sudah tidak menggunakan piring sama piring pecah belah lagi gitu. Jadi supaya konsumen juga lebih yakin gitu kan, takutnya mereka mikir cuci-cucinya mungkin nggak bersih dan lain sebagainya. Nah, terus kemudian ini saya baca dari beberapa literatur ya, maksud saya beberapa sharing-sharing yang ada di Zoom tentang F&B, mereka sih agak menghindari katanya untuk makanan-makanan yang seperti dessert atau makanan minuman dingin gitu, karena dianggap kalau misalnya kita delivery online, kan dia nggak bisa diangetin gitu. Jadi padahal banyak banyak yang menganjurkan kalau kita delivery online, sebisa mungkin setelah makanan minuman itu kita terima, jangan lupa untuk selalu di microwave dulu gitu, diangetin lagi, dipindah dari kotak makanannya ke tempat makan kita sendiri supaya terhindar dari virus-virus. Meskipun bapak-bapak, ibu-ibu perlu tahu ya bahwa kalau di IG-nya WHO itu tertulis jelas bahwa sampai saat ini sebenarnya penelitiannya belum ada atau belum terbukti bahwa virus corona itu bisa menularkan dari makanan dan minuman. Tapi even dikatakan seperti itu kan jelas ya perkataannya adalah belum terbukti. Nah, belum itu kan belum tentu tidak terbukti. Penelitian kan akan terus berkembang. Jadi ya tetap sih aspek penting kesehatan, kebersihan, keamanan pegawai ini tetap harus kita munculkan. Nah, kemudian saya rasa orang-orang juga sekarang kayaknya nggak makan yang macem-macem ya, karena concern-nya terhadap kesehatan. Jadi akhirnya menu-menu itu kembali ke basic seperti nasi dan lauk pauk seadanya gitu. Nah, kemudian salah satu yang penting juga kalau misalnya restoran bapak-bapak, ibu-ibu atau tempat makan bapak-bapak, ibu-ibu atau produksinya mungkin ya, itu banyak sekali macamnya atau menunya banyak. Nah, ini sebaiknya sih kita lebih fokus, jadi nggak perlu semua-semua dijual, yang ada malah banyak stok bahan baku yang nggak keluar-keluar, atau bahkan kalau misalkan produksi kita yang expired-nya atau jangka waktunya nggak panjang, malah bisa jadi waste kan. Jadi sebisa mungkin kita sederhanakan menu-menu kita, lebih pada yang spesifik, yang memang fast moving, yang memang banyak terjual, ya kita fokus aja lebih baik jualan itu daripada terlalu banyak variasi yang malah ya itu numpuk jadi waste atau numpuk bahan baku yang malah nggak jadi uang gitu ya. Slide. Nah, terus penting banget terambah platform online. Jadi nggak cuma GrabFood atau GoFood ya, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau punya produk yang memang yang memang dia bisa dikirim keluar kota. Kalau saya kan ya nggak bisa ya kalau kirim keluar kota. Tapi kalau misalkan kayak seperti snack-snack atau frozen food yang mungkin kirimnya nggak terlalu jauh dengan packaging yang bagus, itu jangan lupa masuklah juga ke contohnya Tokopedia atau Shopee gitu. Nah, saya sempat dengerin semacam sharing online, itu sih sebisa mungkin kita pilih salah satu aja katanya gitu. Tapi kalau mau dua-duanya juga nggak apa-apa sih, antara Tokopedia atau Shopee. Nah, caranya adalah misalnya nih contoh, saya misalnya mau jualan kebab frozen misalnya ya, kebab lagi. Maaf ya bawa-bawa suami terus. Nah, kita coba search di Tokopedia, kita klik kebab gitu. Nah, kita biasanya kan akan keluar itu toko-tokonya ada berapa atau ada berapa yang jualan. Nah, kita bandingkan antara contohnya Tokopedia sama Shopee ini ya, mana yang kompetitornya tidak terlalu banyak. Jadi kita masuk ke platform online atau marketplace yang kira-kira kompetitornya tidak terlalu banyak. Itu kalau ibu atau bapak mau pilih salah satu antara Tokopedia atau Shopee. Tapi kalau mau masuk dua-duanya ya juga nggak masalah gitu. Jadi boleh aja. Tapi ya itu penting saya mengingatkan bahwa jangan bergantung sama GrabFood, GoFood aja. Karena GrabFood, GoFood itu kan juga potongannya besar ibu, bapak-bapak. Dan saya merasakan banget di bisnis saya di Ayola yang udah marginnya nggak terlalu tinggi, terus kepotong lagi sama GrabFood sama GoFood, akhirnya kita harus naikin harga kan.
Gitu. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak punya produk, ya sekarang tuh sebisa mungkin semualah dibuat pakai jualan, jadi masuklah ke Topet atau Shopee. Nah, kemudian ibu-ibu, bapak-bapak selalu lihat ya kompetitor dengan produk yang sama. Jadi nggak bisa jualan-jualan aja tapi nggak lihat kompetitor kanan kiri kita gitu. Jadi kita juga harus lihat harga mereka berapa gitu. Misalkan harga kita itu dirasa terlalu mahal, bapak-bapak boleh dalam keadaan seperti sekarang merombak resep supaya harganya nggak terlalu mahal, atau ya kita bisa mengurangi margin kita, karena ya meskipun sekarang concern-nya tetap terhadap kesehatan, tapi saya rasa uh, masih price sensitif itu masih dipikirkan banget pada saat ini. Nah, kemudian kalau perlu menu-menu yang tidak ada sebelumnya, kita bikin menu baru dengan harga yang lebih terjangkau, dan tetap perhatikan HPP. Mudah-mudahan saya rasa semuanya sudah paham ya bagaimana menghitung HPP, bahwa semua komponen tuh harus dihitung betul. Bahkan harusnya tuh kayak misalkan ongkos capek keringat kita masak, kemudian kresek, terus packaging udah pasti ya. Terus jangan lupa misalnya kita punya restoran, sabun cuci piring yang kita pakai untuk cuci piring itu sebisa mungkin harusnya sih masuk di HPP, bukan pada biaya gitu. Jadi itu hal-hal seperti itu kita hitung di HPP supaya ya pengeluaran atau biaya lain-lain kita bisa lebih minimal. Nah, kemudian, ini sebenarnya untuk sektor-sektor bisnis yang udah nggak bisa jalan lagi. Misalnya kayak hotel atau pariwisata, wah mereka mau nggak mau harus switching atau harus pivot ya ke bisnis yang lain yang sekarang masih tetap dibutuhkan. Atau bapak-bapak, ibu-ibu juga bisa. Misalnya biasanya jualan produk atau snack yang rasanya kok sekarang nggak banyak peminat, orang nggak lagi membutuhkan itu, ya jualah produk-produk yang memang sekarang lagi dibutuhkan. Misalnya ya sayur mayur atau bahan pokok, ya saya rasa itu kan orang selalu beli, dan sebetulnya yang kemarin-kemarin ini kan orang lagi nggak mau banget ke supermarket, jadi mereka memanfaatkan layanan online untuk beli bahan-bahan sayur mayur atau bahan pokok ya. Jadi kita bisa tuh bikin misalnya suatu bisnis yang belanjain sayur, mayur, atau bahan pokok. Atau dengan bisnis kita tetap jalan, jadi kita bisa aja menambah bisnis yang baru. Atau misalnya buat bundling harga, jualan snack dengan 1 kilogram bawang merah, ini sebagai contoh ya. Terus kemudian frozen food, tadi saya sudah ingatkan ya, karena sekarang consumer behavior itu mereka kayaknya suka experiencing. Nggak usah gitulah, saya sendiri yang biasanya sebelum pandemi hampir nggak pernah masuk dapur, rasanya sekarang pengen masak terus. Jadi ya makanya itulah bahan pokok sayur mayur itu pasti kebeli. Terus at least pun kalau nggak sayur mayur bahan pokok yang nggak bisa masak sama sekali, mereka suka experience, mereka masak dengan bahan-bahan atau dengan makanan frozen food. Nah kemudian ya karena kalau misalkan punya karyawan yang biasanya nggak pernah kepake nih karena udah nggak banyak yang dine in, banyak yang dirumahkan, tapi mereka tetap bisa dikaryakan sebagai sales force, termasuk keluarga kita. Jadi entah dia jadi reseller, kita kasih komisi setiap kali produk terjual, entah dikasih berapa persen atau berapa rupiah. Jadi dan salah satu contohnya adalah yang mungkin beberapa bapak-bapak, ibu-ibu belum memanfaatkan ya, simple aja ya, WA status ibu-ibu, bapak-bapak. Upload lah di WA status, karena misalnya karyawan kita ada 10 nih, suruh aja 10-10-nya, tolong dong upload di IG kalian, di WA status kalian produk-produk kita. Masa sih nggak ada yang nyantol 1-2 ya, mudah-mudahan kan pasti ada yang nyantol gitu. Jadi manfaatkan juga semua platform termasuk WA status dan jadikan karyawan-karyawan itu sebagai seperti reseller atau bahkan keluarga. Nah kemudian yang terakhir adalah kolaborasi. Nah kolaborasi ini juga saya mau menyampaikan ke bapak-bapak, ibu-ibu kan ada pada dalam satu grup WA ya mestinya saling mengenal. Cobalah bertukar informasi produk antara sesama teman dan kerjasama atau kolaborasi, saling memposting
produk dari teman-teman yang lain gitu. Jadi salah satu contohnya misalnya di WA status tadi. Nah, misalnya nih Bu Budi sama Pak Budi sama Bu Santi ya. Pak Budi jualan keripik usus, Bu Santi jualan dimsum misalnya. Nah, Pak Budi yang jualan keripik usus ini juga posting di WA status jualannya Bu Budi si dimsum. Nanti ketika ada yang mau beli, Pak Budi tentunya dapat komisi kan dari Bu Santi yang jualan dimsum. Jadi saling memposting produk teman-teman yang lain gitu. Jadi kalaupun produk kita sendiri tidak terjual, tapi kita bisa menjualkan produk dari teman kita atau dari partner kita, ya kita juga dapat pemasukan kan. Jadi sekarang tuh eranya adalah kolaborasi dan berusaha untuk mendapatkan pendapatan sebanyak mungkin. Jadi kalau nggak bisa jualan produk kita ya at least kita bisa dapat pemasukan dari komisi atau sebagai semacam reseller dari menjualkan produk teman-teman yang lain gitu. Atau bisa juga misalnya, nah ini kan musimnya lebaran ibu-ibu bapak-bapak, jadi orang udah nggak lagi unjung-unjung ya, nggak tahu lagi ya setelah PSBB direlaksasi mungkin ya sekarang unjung-unjung. Cuma saya rasa semua orang tuh pada kirim parcel saat ini. Dan price sensitif ya, mungkin udah nggak milih lagi parcel yang mahal-mahal. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu juga bisa kolaborasi dengan yang lain gitu dari sesama teman-teman yang sekarang join di Zoom meeting ini aja. Misalnya ya si Pak Budi dan Bu Santi tadi keripik ususnya digabung dengan dimsum, kemudian di packaging dengan packaging yang menarik. Misalnya sekarang tuh eranya yang simpel-simpel itu kan kayak pakai besek misalnya, pakai besek yang coklat itu kemudian dipita seperti itu dengan harga yang nggak terlalu mahal, sama-sama posting seperti itu dan ya mudah-mudahan pasti ada atau di Instagram jangan lupa ya selalu di Instagram juga dan mudah-mudahan ada yang bisa kemudian terjual. Jadi salah satu pilihan untuk konsumen beli parcel gitu karena nggak cuma produk tapi ya price sensitive itu tadi. Slide. Nah, ini tadi saya sudah sampaikan ya bahwa concern kesehatan. Lagi-lagi kalau di F&B, ibu-ibu, bapak-bapak, mau nggak mau, kita harus selalu mengangkat concern kesehatan ini. Tadi ini sebenarnya sudah saya sampaikan sih. Kalau bisa sih buat video tentang pengelolaan makanan. Kemudian bisa juga ini waktu itu saya ikut komunitas foodies ya. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau mau dapat ilmu juga bisa di Instagram tuh ada foodies itu suka bikin IG live gratis. Tapi mereka juga ada online yang ada yang berbayar juga sih, itu foodz.id ada IG-nya. Itu mereka ngajarin sih katanya kalau restoran yang besar yang brandnya udah terkenal bisa juga buat IG live tentang kebersihan dapur gitu, terus bagaimana SOP kebersihan, SOP delivery produk, misalnya gimana kalau kita kirim makanan ke konsumen itu seperti apa SOP-nya. Jadi itu diupload di sosmed, jadi konsumen tuh yakin bahwa oh ternyata dalam pengiriman ini memang terjamin nih makanannya makanannya nggak terkontaminasi. Salah satu contohnya tuh seperti usaha suami saya yang ikan itu, jadi di kotaknya tertulis gitu, di kotak makanannya tertulis ada nama yang nyiapin, misalnya makanan ini disiapkan oleh Mas Anton gitu. Terus ada suhunya, ditulis suhu temperaturnya ditulis 36,5 yang menandakan bahwa yang menyiapkan makanan itu dalam kondisi sehat. Ya hal-hal simpel seperti itu sih, tapi itu bisa kita ulik-ulik lagi, mungkin ada cara-cara yang lain. Nah kemudian karena sekarang itu lagi eranya pandemi, orang kepingin sehat, ya kita juga bisa menambahkan atau membuat menu-menu sehat. Dan mungkin itu bisa jadi suatu new normal. Orang ke depannya mungkin tidak lagi makan makanan yang sembarang, yang nggak jelas, tapi cari yang menu-menu sehat seperti jus misalnya, atau empon-empon, rempah-rempah. Bahkan saya kemarin sempat dapat parcel lebaran tuh ada kue keringnya namanya kue kering empon-empon gitu. Jadi harus inovatif juga ya. Jadi ada kreativitas baru membuat kue kering dengan rasa empon-empon seperti itu. Slide. Nah, terus kemudian jangan lupa ibu-ibu, bapak-bapak jangan terlalu terpaku sama produknya sendiri, produknya terus-menerus. Tapi kita juga harus melihat bagaimana sih tren menu saat ini gitu. Jadi
sering-seringlah melihat sering-seringlah melihat sering-seringlah melihat apa itu namanya, sosmed ya, entah itu Facebook, Instagram, terus mengikuti kelas-kelas online tentang F&B atau tentang bisnis, tentang pandemi. Lihat tren menu sekarang itu yang lagi ngetren apa. Kalau kita bisa bikin menu itu, ya boleh dicoba untuk membuat menu yang sehat, sembari kita juga tetap memproduksi produk kita sendiri yang lebih spesifik misalnya, dan tadi ya saya ingatkan kalau kita produknya banyak, ya mungkin bisa lebih dinero atau bisa lebih dipersempit jumlah menunya, hanya memproduksi yang fast moving aja. Kalau kayaknya menu-menu kekinian kita yang lain itu lagi nggak laku pada saat sekarang, ya udah di take out aja dulu, nanti akan dimunculkan lagi setelah pandemi. Nah, terus kemudian jangan lupa ibu-ibu, bapak-bapak, bahwa sekarang itu orang-orang itu selalu ngeliatin Facebook sama IG. Saya bangun tidur, lihat handphone, entah lihat WA dulu, terus mungkin lihat WA status, terus kemudian mungkin lihat IG. Jadi ibu bisa memanfaatkan sesama teman, sesama teman dulu, atau keluarga, terus kemudian baru masuk ke micro influencer. Saya nggak bilang influencer ya, kalau influencer, wah itu kan followernya udah tinggi banget, sudah lebih dari 100k, 200k yang mungkin mereka maunya kalau dibayar baru mereka akan posting. Jadi ada namanya micro influencer tuh followernya paling hanya 2.000 ke atas gitu. Itu kita bisa kerjasama dengan mereka dan kadang-kadang mereka mau tidak dibayar. Nah, di IG tuh lagi ada semacam stiker, apa ya kemarin ya, coba saya cek dulu namanya. Jadi kalau kita upload di IG, itu terus kemudian kita kasih tag itu, oh sekarang udah nggak ada kayaknya. Kemarin sempat ada ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi kalau kita kasih stiker support apa ya, seperti support UMKM seperti itu. Jadi nanti dia akan muncul di story semua orang gitu, Kak. Jadi dia kayak Instagram tuh kayak membuat advertise atau iklan gratis buat usaha-usaha kita. Kita tinggal ngetek stiker itu aja yang tulisannya support apa saya lupa. Tapi kok saya cek di IG sekarang udah nggak ada, sayang banget. Nah, kita bisa pakai yang micro influencer ini, bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi jangan pernah malu. Jadi coba aja di DM semuanya yang influencer-influencer yang kayaknya followernya cukup banyak. Dari 20 atau 30 orang, masa sih nggak ada satu yang mau gratisin? Karena saya sering lihat mereka tuh juga lagi membantu UMKM dengan menawarkan untuk posting gratis gitu. Nggak perlu harus kirim produknya, bahkan hanya kirim aja image atau videonya ke mereka, nanti mereka akan posting. Nah itu ibu-ibu, bapak-bapak harus manfaatkan hal-hal seperti ini. Terus kalau kerjasama dengan platform online sudah jelas ya, sebisa mungkin. Tapi tetap dihitung ya bapak-bapak, ibu-ibu, GrabFood sama GoFood itu ada potongan. Jadi kalau memang menguntungkan buat bapak-bapak, ibu-ibu, kerjasamalah dengan platform online ini. Kalau misalkan kayaknya potongannya besar, ya mau nggak mau jangan lupa untuk menaikkan harga produk bapak-bapak, ibu-ibu supaya nggak rugi, nggak kepotong dari margin. Terus saya ingatkan lagi, jangan remehkan WA status. WA status itu bisa dimanfaatkan. Jadi posting aja tiap hari, dan itu tadi ya kerjasama bareng sama teman-teman semua yang ada di Zoom, saling memposting produk masing-masing. Jadi nyantol 10%, 20% itu udah alhamdulillah banget ya. Nah, terus kemudian ya itu tadi yang saya juga sempat sampaikan, parcel lebaran gaya baru ya. Saya rasa sekarang kalau zaman dulu kan parcel yang masih piring pecah belah atau kemudian snack-snack plus sirup marjan, terus apalagi ya, seperti itu ya. Nah sekarang itu parcel sudah mulai macam-macam, nggak cuma yang tadi saya sebutkan, tapi ibu bisa kolaborasi, bapak-bapak, ibu bisa kolaborasi satu dengan yang lain. Bisa aja frozen food, frozen durian misalnya, kemudian dengan kue kering, contohnya seperti saya, saya ngirimin parcel ya produk saya sendiri lah,
ngapain pakai produk orang lain kan, tapi saya kerjasama dengan atau kolaborasi dengan kue kering seorang teman, tapi kemudian saya kasih kopi kompleks seperti itu contohnya. Jadi itu bisa dijadikan suatu parsel lebaran dan saling memposting satu dengan yang lain. Slide. Nah, kemudian ini mungkin bisnis in-house delivery service atau layanan pengiriman ini saya lakukan di bisnis saya. Mungkin bisa juga diaplikasikan untuk bapak-bapak, ibu-ibu, tapi monggo aja harus dipertimbangkan biayanya tentunya. Kenapa saya di Ayola itu pakai in-house delivery service? Karena kalau kita hanya bergantung pada platform online GrabFood atau GoFood, ya kita tahu kan bahwa margin saya terpotong sekitar 20% bahkan ya untuk masuk ke GoFood atau GrabFood. Sedangkan saya ingatkan lagi kalau di Ayola tuh marginnya tuh udah kecil gitu. Jadi mau nggak mau kita harus naikin harga. Nah, kadang pada saat sekarang kan apalagi pelanggannya Ayola yang udah loyal, mereka udah hafal betul harganya makanan kalau dine-in di Ayola berapa sama kalau ada di platform online berapa, dan itu beda jauh. Nggak jauh sih, ya beda lah, pokoknya lebih mahal di platform online. Ya tapi saya mau nggak mau memang harus menaikkan harga itu gitu, karena kalau enggak saya nggak dapat untung. Nah akhirnya saya membuat pengiriman delivery sendiri gitu. Dengan iming-iming supaya orang mau tetap pesan online, tapi dengan harga yang dine-in, harganya tidak harga seperti dine-in, jadi nggak semahal yang ada di platform online seperti GoFood atau GrabFood, tapi tentunya dengan syarat term and condition applied ya. Jadi misalnya gratis delivery 0 sampai 5 km dengan minimal pembelian tertentu. Terus kita buat di link bio di Instagram yang supaya langsung connect ke WA, jadi memudahkan mereka untuk langsung pesan ya, itu juga ada di IG kita di Kopi Kompleks seperti itu gitu. Jadi kalau memang ini bisa diaplikasikan untuk bisnis bapak-bapak, ibu-ibu ya akan baik sekali, tapi tetap harus dilihat kira-kira membebani atau tidak. Kalau di kami sih alhamdulillah enggak ya, dan kita bisa manfaatkan karyawan-karyawan yang biasanya nganggur-nganggur, itu kita jadikan untuk tenaga untuk delivery juga gitu. Oke, saya rasa itu sih dari saya sharing-sharingnya. Mungkin nanti kita lebih banyak pada diskusi ya. Kan juga ada Pak Ibnu, Pak Dedi nanti yang bisa membantu untuk diskusi. Itu sekian dari saya slide-nya. Kembali ke Mas Dimas mungkin. Ya, oke. Terima kasih Mbak Irma. Sama-sama. Rekan-rekan, tadi sudah disampaikan beberapa informasi dan juga sharing dari Mbak Irma, mulai dari pengalaman di Ayola sampai dengan apa saja yang langkah-langkah dilakukan oleh teman-teman di Ayola untuk bisa survive. Nah, mungkin sekarang saya beri kesempatan untuk Q&A nih, kalau boleh dari rekan-rekan semua yang sudah memiliki usahanya sudah berjalan. Silakan kalau mau ada yang bertanya hal-hal yang mungkin tadi tidak ada di materi yang mungkin di luar ini juga boleh, silakan langsung ke Mbak Irma, saya kasih kesempatan. Monggo, kalau ada yang bertanya bisa ditulis di chat ataupun langsung raise hand bisa. Nanti saya akan pantau dari para pesertanya di sini. Kami persilahkan. Ya, Mas Dimas minta waktu sedikit ya. Silakan Pak Ibnu. Sebelum Q&A. Ya. Bapak Ibu sekalian, Bu Irma ini mungkin saya perjelas dulu nih. Bu Irma ini kalau nggak salah seorang dokter ya. Betul iya, ya? benar. Nah, Bu Irma ini seorang dokter. Jadi beliau ini sebetulnya juga antara dokter yang kecipratan dengan kuliner atau yang kuliner kecipratan sama dokter kecantikan, saya nggak tahu. Jadi Bu Irma ini suaminya kan adalah Pak Hendi ya, Pak Hendi Setiono. Beliau itu kan owner dari Baba Nafi Kebab, dan kita udah tahu jumlah outletnya kalau nggak salah udah 1.200 di berbagai negara ya, Bu Irma ya. Iya. Ini yang menarik itu sebetulnya kan menurut saya Bu Irma ini juga punya klinik kecantikan ya, ada ya? Enggak sih Pak, itu bukan punya saya hanya praktek aja di situ. Jadi bisnis saya murni di F&B. Murni di F&B. Nah, malah Pak Hendi yang punya bisnis klinik. Oh ya? Iya, karena dia ngerasa istrinya dokter. Ya udah deh, saya pengen tahu. Akhirnya dia join sama dokter juga yang saya kenalkan sih. Kemudian
malah buka klinik gitu. Saya sih malah enggak, saya cuma praktek aja. Nah, tapi ini perjalanan karirnya kan yang maksud saya nih, yang kita perlu, saya ada mencatat kurang lebih 8 poin yang tadi Bu Irma sampaikan ya, tapi nanti kita explore lah ya, lebih dalam gitu ya. Tetapi gini, transisi bisnisnya itu kan terjadi di 2011, betul ya? Iya, betul. Tadinya Metro main di fashion, kita tahu fashion sebetulnya marginnya oke banget ya. Tetapi kan menurut penelitian, orang yang kaitan dengan makanan minuman itu dengan fashion itu 1:4. Kalau fashionnya itu makanannya 4 gitu ya, 4 kali lebih sering gitu. Nah, kemudian cepat bermanuver dari 2011 sampai dengan tahun sekarang kurang lebih 9 tahun itu mengelola Tinan Food and Beverage, kemudian punya dessert company, sekarang mulai dengan kopi. Jadi ekspansi bisnisnya dalam 9 tahun aja menurut saya udah lumayan keren, hebat gitu loh ya. Nah, ini yang kita mungkin harus explore ya, termasuk nanti saya akan ada penekanan di margin, di kolaborasi, di cash flow terutama yang sewa tempat, kemudian frozen food dan HPP. Nanti mungkin kita explore lebih dalam di situ. Ya, mungkin saya kembalikan dulu ke Mas Dimas. Terima kasih loh Mbak Irma. Ini keren Sama-sama banget. Pak Ibnu. Oke, makasih Pak Ibnu. Ini dari chat saya lihat ada pertanyaan. Mau tanya, merek kebab suaminya Bu Irma tadi apa, Bu? Baba Raffi. Saya yakin rekan-rekan pasti sudah sangat familiar dengan brand ini, Baba Raffi. Ini favorit hampir semua orang dengan kebabnya. Mungkin ada lagi yang mau bertanya, silahkan. Oh, ini ada pertanyaan sebentar. Saya coba baca dari Nadia Miranti ya. Saya ingin menanyakan, untuk packaging sambal jika akan dikirim jarak jauh, saya sudah dengan tutup dengan foil, kemudian dengan seal plastic shrink. Tapi dalam pengiriman masalah adalah suhu dalam kendaraan meningkat dan packaging ini tertumpuk dengan yang lain. Mungkin rekan-rekan ada yang punya pengalaman yang sama atau mungkin dari Mbak Irma mungkin bisa kasih masukan apa nih kira-kira dengan problem yang dihadapi oleh rekan-rekan ini mengenai pengiriman barang. Oke, mungkin yang lain juga kalau ada pengalamannya boleh dibantu tips-tipsnya untuk bisa supaya produknya ini tahan lama dengan pengiriman yang jauh, dengan spesifikasi yang disampaikan tadi dengan foil, kemudian dengan seal plastic shrink, silakan. Oke, monggo ada lagi kalau yang mau nanya, kami persilahkan. Wah, ini agak jauh dari kompetensi saya ya. Jadi sejujurnya saya nggak bisa menjawab, Ibu, mohon maaf. Tapi saya rasa kalau sambal itu bukannya memang sudah tahan lama ya, karena dia sudah diolah kan. Biasanya kalau sesuatu yang udah nggak raw product, sudah terolah, harusnya lebih jangka panjang gitu. Tapi mungkin Pak Ibnu bisa nambahin, Pak. Saya maaf, nggak pakar sambal ya. Oh, Kak Mbak Diana nih, pakar sambal nih kayaknya nih. Ya, jadi Bu, siapa tadi yang nanya tuh? Ada yang mau urun saran boleh tuh? Boleh, Mbak Diana, silakan. Bu Miranti ya, Nadia Miranti ya. Di sesi pertama kegiatan kita ya di webinar ini, memang saya ada sebutkan terutama di masalah packaging. Nah, packaging itu memang menjadi fokus kita di UMKM. Karena apa? Kita sebetulnya produknya udah bagus banget, tapi packagingnya banyak yang salah. Terutama misalnya saya kemarin itu kasih contoh beberapa ya berkaitan dengan packaging plastik. Kenapa packaging plastik itu sekarang udah dikurangi? Karena rata-rata kalau misalnya dari Batu Malang itu kan lebih banyak seperti keripik singkong, keripik pisang dan lain-lain. Itu ada yang di oven atau bahkan yang digoreng. Nah, kalau pakai plastik itu bermasalah karena plastik itu pori-porinya lebih gede. Sehingga kalau itu di-display di supermarket atau di toko-toko retail modern, di-display 1 minggu sampai maksimal 10 hari, itu sudah melempem isinya. Nah, ini kan tadi Bu Irma juga tadi sampaikan bahwa
hati-hati dengan waste. Ya, Iya. tadi ada ya. Jangan sampai jadi waste. Nah, kalau itu diretur kepada UMKM, itu kan jadi waste. Kenapa? Karena tidak mungkin dijual lagi, udah melempem. Nah, kan terbuang. Nah, ruginya di apa? Yang pertama itu rugi di produknya sendiri, karena pasti terbuang. Yang kedua, rugi lagi di packaging, karena kan dibuka, udah nggak bisa diapa-apain lagi. Nah, jadi kita sarankan itu pakai aluminium foil. Karena aluminium foil itu hanya sepersekian mikron pori-porinya, dan itu bisa lebih packagingnya, tampilan luarnya bisa disablon, bisa dicetak dengan lebih bagus tanpa merusak packaging di dalam. Nah, kalau dengan sambal yang tadi Ibu tanyakan itu, menurut saya memang harus pakai botol dan itu udah ditutup dengan aluminium foil biasanya. Nah, tapi kalau mau aman, karena kan sambal itu misalnya kena panas dan lain-lain waktu pengiriman kan nggak terlalu lama. Itu cuma 1 hari 2 hari. Sebetulnya mumpuni dengan pakai aluminium foil atau dibungkus lagi dengan plastik, di wrap gitu dengan dimasukin seperti plastik, masukin ke botolnya, kemudian cuma dibalik lagi, kemudian dia lengket. Nah, itu membantu. Mungkin gitu, Pak Dimas. Iya, baik. Thank you, Pak Ibnu, masukannya. Tadi juga dari Mbak Diana memberikan masukan, diperhatikan juga dalam proses ketika pengolahannya ya. Jadi dipastikan dulu higienitasnya juga, mungkin proses packagingnya juga. Mbak Diana suruh bicara aja nggak apa-apa, Mas. Mungkin ada penjelasan yang lebih lebih lebar gitu. Jadi ayo, lebih Mbak jelas. Diana. Boleh, Mbak Diana. Mbak Diana sharing. Di Saya juga unmute, mau Mbak. belajar. Siapa tahu ntar bikin sambal. Sambal habis ini ya, Mbak ya. Iya. Silakan Mbak Diana. Sebenarnya untuk proses packaging yang dikatakan sama Pak Ibnu juga sudah benar ya. Biasanya beberapa teman itu harus belum mengetahui cara proses yang aman dari hasil masak akhir ke botol. Itu ada caranya juga, ada tekniknya. Kemudian dari botol itu ditutup pakai aluminium foil, terus disering lagi dengan plastik. Terus kalau mau dikirim biasanya saya plastikin lagi satu-satu. Apalagi kalau saya kirim ke Taiwan, itu per botol saya bungkus lagi dengan aluminium foil. Jadi tergantung kita mau kirim kemana nih. Kalau cuma jarak dekat, mungkin cuma bisa per botol kita bungkus plastik lagi untuk amannya. Tapi kalau untuk jarak jauh, seperti yang saya kirim ke Taiwan, itu berlapis-lapis packagingnya. Seperti itu. Tapi intinya sebenarnya proses dari masak akhir kemasan botol itu yang harus ada, harus tahu kadar panasnya berapa. Kan ada beberapa teman juga yang mungkin ya sudah asal masukkan aja ke botol seperti itu, padahal ada prosesnya. Seperti itu aja sih. Mumpung Mbak Diana lagi on juga nih Mbak, ada pertanyaan. Proses kirim ke luar negeri, apa ada izinnya yang harus diurus, yang tertentu? Sebenarnya untuk ke beberapa negara pastinya ada izin. Cuman saya mesti TKI yang berangkat ulang ke luar negeri, mereka yang bawa tenteng. Oh, oke. Jadi, itu kan nggak perlu izin dan nggak 50 sampai 100 ton masih bisa beberapa orang yang ke sana. Tapi kalau mau lewat ekspor atau gimana kan dengan custom nanti ya. Iya. Baik, thank you Mbak Diana. Terima kasih banyak nih. Ya, ini berarti just tip ya, betul. Bisa manfaatkan just tip ya. Jadi mungkin punya teman-teman bisa titip oleh teman-temannya yang ke sana gitu ya Mbak ya. Kalau pengirimannya masih belum dalam kapasitas yang cukup besar ya. Belum masih just. Nah, oke. Thank you Mbak. Oke, ini ada pertanyaan juga. Saya rasa ini untuk Mbak Irma bisa dijawab nanti. Bagaimana menentukan harga produk masuk ke GoFood dan lain-lain agar tidak boncos dan bisa ikut program promonya. Nah, dari Ayla sendiri untuk bisa menentukan harganya supaya nggak rugi tapi juga tetap aman, itu gimana Mbak?
untuk bisa gabung dengan online tadi? Oh, sorry masih saya mute. Ya. Jadi itu memang harus diperhitungkan Bapak-bapak, Ibu-ibu, karena kalau kita ikut platform online GrabFood, GoFood itu keuntungannya adalah mereka akan membantu promosi kita, itu udah pasti ya. Terus kontennya dibuat menarik di aplikasi, sering dimunculkan di lamannya itu ya, itu memang salah satu yang mereka mereka daya tarik mereka untuk ke kita. Tapi ya tentunya mereka kan juga cari untung. Jadi ada margin yang mereka ambil itu tergantung dari negosiasi ibu-ibu bapak-bapak. Jadi bisa beda-beda. Kadang ada yang kalau zaman dulu waktu mereka awal-awal baru muncul itu hanya 15%. Sekarang tuh kalau produk-produk baru karena mereka juga udah punya nama itu bahkan bisa sampai 20-25% nariknya dari harga jual kita gitu. Jadi ya ibu-ibu harus berpikir, bapak-bapak, ibu-ibu harus berpikir, apakah itu 20-25% yang nanti harus kita setorkan ke platform online tadi mau kemudian ditambahkan di harga jual atau mau memotong dari keuntungan kita. Karena kalau produk sendiri kan ideal sih harusnya itu COGS atau HPP kita kan 40 nggak sampai 50% ya, harusnya 40-50% sehingga keuntungan kita 50% nih. Itu dengan penghitungan HPP yang benar ya Bapak-bapak Ibu-ibu. Nah, 50% ini jangan lupa ada sekitar anggaplah yang paling banyak deh 25% itu kita harus store loh ke GoFood atau GrabFood gitu. Nah, Bapak-bapak mau dipotongkan dari keuntungan 50% ini atau mau dinaikin lagi sedikit harganya jadi ada semacam subsidi silang misalnya. Jadi misalnya biasanya jual 10.000 itu untungnya 5.000. Kalau misalkan ibu tetap jual 10.000 dengan untung 5.000 berarti 2.500 nanti kita setor nih ke GrabFood atau GoFood. Tapi misalnya ibu naikin deh jadi 11-12.000 sehingga masih ada keuntungan lagi untuk kita gitu. Jadi itu sebenarnya bisa diatur sendiri. Nah kemarin waktu saya meeting terakhir karena kita banyak ikut promo-promo GrabFood sama GoFood, jujur dalam 1 bulan tuh kita tuh pekpo nggak dapat untung. Jadi karena kan mereka kadang tuh mengharuskan kita ikut promo yang 50% itu loh. Padahal margin saya berapa sih? Margin saya tuh sedikit. Udah gitu ketambahan lagi dengan promo 50% yang biasanya mereka subsidi silang. Jadi enggak 50%-nya enggak dari mereka semua. Kita juga harus mendiskon harga produk kita. Jadi jangan sampai boncos itu tadi ya, jangan sampai rugi, harus dihitung betul. Kalau memang kayaknya merugikan, ya mendingan nggak ikut program promonya. Itu sekarang yang saya tekankan di Ayola. Akhirnya makanya kita bikin in-house delivery service tadi gitu. Jadi nggak hanya bergantung pada GrabFood sama GoFood. Kita tetap ikutin sih GrabFood sama GoFood, tapi kita juga bikin in-house delivery tadi gitu. Oke, terima kasih Mbak Irma. Jadi teman-teman juga harus bisa menghitung ya marginnya masing-masing dan jangan memaksakan kalau ternyata itu bikin boncos ya sudah ditinggal aja bikin sendiri. Kalau dari Ayola kan akhirnya menyediakan in-house delivery ya, jadi resikonya lebih kecil, nggak ada potongan-potongan yang harus dibayarkan lagi ke provider gitu. Iya. Mungkin dari yang lain juga bisa memberikan service yang sama dari produknya masing-masing. Jadi inovasi selalu perkembangan ya, mengembangkan inovasi-inovasi dari sistem penjualan maupun dari produknya sendiri itu ya. Oke, baik. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Dian Arisawati. Saya owner bumbu rujak manis Cak Mimin. Selama ini kemasan produk saya jujur kurang menarik karena dari awal main di harga rendah atau masyarakat menengah ke bawah. Untuk menaikkan harga berdasarkan pengalaman sangat sulit. Selalu ditawar oleh tim marketing seperti distributor, agen, dan juga reseller. Kalau diperbaikin kemasannya, maka pasti ada kenaikan harga. Untuk saat ini penjualan sekitar 7.000 sampai 15.000 botol per bulan. Kira-kira gimana solusinya ya? Mungkin ada yang bisa bantu. Ini kepingin memberikan sentuhan yang lebih menarik dari produknya, tapi ada kemungkinan akan naik harga. Mungkin ada saran-saran pemasukan, monggo? Nah, sebenarnya ini kalau dari saya pribadi, harus ditimbang apakah dengan menaikkan
penampilan kemasan itu akan mengurangi quantity. Jadi contoh ya, kalau misalkan saya aplikasikan di bisnis saya, ya kita mainnya di quantity banget gitu. Jadi kita nggak mahalin harga, jadi marginnya kecil, tapi kita main di quantity yang dari bergantung banget dari omset gitu. Kalau misalkan omsetnya makin gede, ya kan keuntungannya makin gede gitu. Ya. Nah, misalnya kita main di harga yang tinggi dengan margin yang gede, yang tebel. Beda sama saya ya. Misalnya Ibu main di margin yang tebel. Ya, coba dihitung, Pak. Mungkin ada kekurangan jumlah kuantiti pembelian. Tapi kalau misalkan dari jumlah kuantiti pembelian ternyata tetap lebih menguntungkan daripada jual dengan margin tipis tapi kuantitinya gede, ya boleh. Jadi memang sebenarnya itu lebih kayak trial and error ya, dan tergantung produknya apa. Kadang tuh saya pernah ngisi seminar, ada orang packaging yang bicara, jadi dia nunjukin gambar-gambar packaging yang keren-keren, tapi itu untuk segmentasi anak milenial ya, menurut saya seperti itu. Jadi mereka bilang seperti bikin keripik usus yang dari tadi keripik usus terus ya, kayaknya lagi pengen keripik usus nih. Nah, misalnya contoh keripik usus yang kayaknya biasa aja, tapi dibikin packagingnya semenarik mungkin. Tapi tentunya harganya jadi lebih mahal karena packagingnya bagus, keren. Nah, ini segmentasinya pasti berbeda-beda loh. Jadi, Ibu tentukan dulu segmentasinya di target market yang mana. Kalau misalkan katakan anak milenial, mungkin mereka seneng ya karena buat foto-foto, upload, dan lain sebagainya. Tapi kalau ada beberapa segmen yang nggak penting buat mereka packagingnya itu kayak apa, yang penting makanannya enak dan murah gitu. Jadi ya lebih pada trial and error. Tapi monggo kalau mau ditambahkan oleh yang lain, itu kalau dari saya. Oke, terima kasih Mbak Irma. Dari rekan-rekan mungkin ada masukan yang lain. Dari Pak Ibnu, monggo Pak Ibnu kalau ada. Kemudian itu jualnya berapa duit ya kalau boleh tahu ya, bumbu rujaknya ya? Bumbu rujak manis ya? Budian. Iya. Mana? Mbak Dian? Mbak Diana ya? Budiana? Budian Arisawati. Ya. Ya, Budian, berapa Bu? Untuk selama ini itu harga eceran antara 13 sampai 15.000. Harga reseller itu 10.000. Dan untuk harga agen dan distributor itu ada agen, distributor, reseller itu ada minimal ordernya dengan harga tertentu. Dan juga ada yang kita kasih bonus, tiap pembelian berapa botol dapat bonus plus free ongkir, seperti itu. Nah, untuk selama ini dengan harga segitu itu sudah bisa masuk ke pusat oleh-oleh besar juga. Oke. Jadi di pusat oleh-oleh Cakning, habis itu di daerah pasar, di beberapa pusat oleh-oleh yang besar lah. Nah, dan penjualannya memang saya main di harga rendah dengan seperti yang Mbak Irma katakan tadi, yaitu saya mengejar omset penjualan. Ya, dengan omset penjualan besar, memang keuntungannya menipis, tapi omsetnya itu besar, sehingga istilahnya uang yang saya dapatkan juga jauh lebih besar. Dan dengan saya mass production, itu saya bisa pulaan dengan jumlah besar dengan harga lebih rendah. Nah, itu yang saya kejar. Cuman memang untuk produk saya ini akhirnya nggak bisa masuk ke pasar luar negeri gitu loh. Selama ini memang ada yang bawa ke luar negeri sekedar dibawa oleh-oleh untuk keluarga yang di luar negeri kayak gitu, atau sistemnya just tip kayak gitu. Tapi untuk lari ke pasar luar negeri sendiri itu kan harus ada perizinan, harus ada packagingnya pasti harus bagus seperti itu pasti naik harganya kayak gitu. Nah, beberapa temen yang pernah saya tanya itu kemarin ada yang menyarankan buat aja produk baru yang dia mungkin kualitasnya lebih bagus, kualitas premium dengan kemasan lebih bagus. Nah, brandnya ini apakah masih tetap dengan Cak Mimin atau pakai brand baru? Tapi di situ ada tulis co-branding Cak Mimin atau bagaimana? Nah, itu juga jadi bahan pertimbangan kayak gitu. Dan juga kemasannya. Kemarin tuh sempat ada beberapa problem kemasan juga. Kalau kita mau tetap pakai kemasan plastik,
memang harganya lebih rendah, tapi untuk masuk ke luar negeri pun juga susah gitu. Kemasan plastik. Kalau kemasan botol, ongkirnya jadinya lebih mahal. Itu jadi pertimbangan juga, dan juga nanti perlakuan untuk pengirimannya pasti lebih ribet. Nah, itu juga jadi bahan pertimbangan juga kayak gitu. Dan saya juga sebenarnya sudah pernah kolaborasi juga dengan Geosweet Guava. Jadi mereka beli curah ke kita untuk bumbu rujaknya itu. Mereka juga jadi reseller kita juga. Dengan di situ tercantum brand saya juga kayak gitu. Seperti itu. Bu Dian, ya, ini menarik. Artinya sebetulnya Ibu dalam jualan dari segi volumenya udah masuk. Tetapi tinggal dari margin. Kenapa margin ini tadi disinggung? Saya mencatat di kertas saya ini di poin nomor 4 itu ngomong margin, Bu. Kalau Ibu sudah punya struktur harga untuk D1, D2, D3, D1 itu distributor pertama, distributor kedua, baru turun ke retail 1, retail 2, retail 3. Berarti Ibu sebetulnya dari segi penentuan HPP dan marginnya udah bagus. Ya. Nah, sekarang kan jadi begini, Bu. Kita itu bukan hanya dari segi sales-nya aja, volumenya yang kita besar, tetapi di satu waktu tertentu kita juga harus dapat margin yang besar. Ini yang penting, Bu. Ya kan? Bisa kita jualnya kecil dari volume yang kecil, tetapi marginnya bisa kita gede. Ya kan, Bu ya? Nah, saya terus terang bisa lihat nggak nih, Bu? Ini saya juga membeli bumbu rujak. Iya, benar. Itu yang dari Medan atau iya? Ibu tahu ini harganya berapa duit, Bu? Ini? Saya kurang tahu itu. Ini harganya 25 ribuan, Bu. Oke. 25 ribuan. Nah, masalahnya ini kan cuman Ibu berapa gram ya? Ini kan ada 320 gram. Saya 400 gram. Nah, jadi begini Bu, tadi Bu Irma udah sampaikan, kita harus timbang juga berat yang kita jual itu berapa supaya ini banyak. Jadi kalau misalnya yang 100 gram itu berapa, 200 gramnya berapa, 300 gram. Dan Ibu menentukan marginnya masing-masing itu bisa berbeda-beda, Bu. Nah, Ibu sekarang sudah punya merek Cak Mimin. Diregister, Bu. Dipatenkan merek itu. Jangan sampai ada orang lain, Pak Lutfi, buat juga. Lutfi lagi. Nah, itu Ibu patenkan. Kalau Ibu sudah kuat di pasaran itu, yang medium ke bawah, Ibu boleh buat merek baru, pakai brand baru, daftarkan, packaging-nya berbeda, kemasannya berbeda, volumenya berbeda, penentuan harganya berbeda. Dan otomatis kualitasnya, kalau ini kan yang saya beli ini ada asamnya gitu, ada kayak buah apa gitu di dalamnya dia taruh, asam Jawa ya kalau nggak salah ya. Nah, itu Ibu perbaiki di situ. Jadi Ibu di satu sisi punya produk yang punya sales-nya gede, tapi marginnya tipis. Di sisi yang lain, Ibu punya produk yang marginnya gede, mungkin volumenya belum nanti pada saat itu Ibu tinggal mainkan. Mainkannya bagaimana? Promo-promo tertentu, gitu Bu. Nah ini yang perlu seperti saya sampaikan ke Ibu Copan itu Bu Yana ya, di antara 13 outlet yang udah diituin, buat analisa sederhana aja di toko mana yang volumenya gede tapi marginnya tipis, nanti di Ibu di toko mana yang marginnya bagus, kemudian di volumenya kecil. Itu nanti jadi perbandingan. Karena apa, Bu? Margin itu akan betul-betul bisa mengcover operasional Ibu loh. Okay. Mungkin itu, Bu. Iya, Pak. Siap. Nah, nanti kalau mau import, biasanya begini, Bu. Itu di Surabaya ada beberapa teman yang sudah punya pasar di Amerika dan di Eropa. Eropa itu mulai dari Belanda, Prancis, dan lain-lain. Nah, Ibu biasanya sih kesulitannya memang
persyaratan dasarnya, karena itu kalau makanan mau bumbu rujak itu cukup kuat di Belanda, Bu. Bumbu rujak ya, seperti yang tadi itu kuat di Belanda, di beberapa negara Asia, cuman Malaysia, Singapura nggak terlalu, Thailand mungkin ya, karena taste-nya masuk gitu ya. Nah, itu Ibu harus punya persyaratan disertifikasi Bu produknya. Misalnya lewat Sukovindo atau lewat apa, dites dan lain-lain, nah, atau SNI-nya ada, nah itu nanti Ibu proses supaya bisa jual ke luar negeri. Itu akan berlanjut, hubungin beberapa buyer tadi dengan persyaratan yang mereka minta dan lain-lain. Saya rasa produknya Ibu bisa jauh lebih membumi, gitu Bu. Oke, siap Pak. Yeah. Ya. Terima kasih. Silakan Mas Dimas. Thank you Pak Ibnu, terima kasih Bu Dian juga, sukses. Selanjutnya saya masuk ke pertanyaan lagi untuk Mbak Irma nih. Saya ingin bertanya dengan Bu Irma, bagaimana prosedur pembuat tenan di luar negeri, izin dan pengiriman produk luar negeri itu bagaimana? Karena kemarin sebelum di Sambal ini, ibu saya pernah kerjasama dengan Malaysia untuk bikin gerai makanan basah, soto, dan akhirnya gagal karena kesulitan untuk pengiriman bahan baku. Mungkin Mbak Irma ada pengalaman Mbak untuk Nggak ada. negeri? Yang punya pengalaman ada di kamar, tapi lagi Zoom meeting juga, Bu. Harusnya saya geret dia ke sini ya. Iya, harusnya sama Mas Hendy nih. Nanti berarti berikutnya kita boleh nih dengan Mas Hendy ya. Iya, kan rencananya begitu. Kita tinggal tunggu tanggal mainnya kalau gitu. Ini yang sudah hafal luar kepala sayangnya suami saya, Bu. Karena saya nggak pernah ekspor keluar, jadi saya nggak pernah tanya-tanya juga ya. Tapi mungkin moga-moga ada di lain kesempatan nanti beliaunya bisa ikut sharing di sini. Sebenarnya sih saya sudah bilang dari kapan hari, ternyata udah bikin jadwal Zoom meeting yang sama. Jadi saya di ruang tamu, dianya sekarang di kamar Zoom meeting yang lain. Coba enggak dia bisa jawab nih. Enggak banget jawab. Mungkin Pak Ibnu yang tahu. Pak Ibnu tahu Pak, bisa Pak? Ya, jadi itu menyangkut sebentar. Izin ya ini ya, sepertinya ya. Ya, jadi gini, rata-rata permasalahannya kalau Indonesia, Malaysia itu rata-rata dari dulu itu Balai POM-nya. Iya, BPOM. Balai POM-nya. Betul. Dan, kita tuh gini, di Indonesia itu kan ada Kadin ya. Di Malaysia itu ada namanya Matrit. Ada kalau di Hong Kong itu HK Trade namanya, Hong Kong Trade ya. Jadi Matrit itu Malaysian Trade Office. Malaysian Trade Office itu sebetulnya bisa memfasilitasi Bapak Ibu terkait, walaupun Indonesia dengan Malaysia itu sebetulnya sudah ada kerjasama bahwa kalau kebutuhan bahan pokok dan lain, tetapi bagaimanapun juga pemerintah G2G sudah confirm, sudah buat MOU, tapi masih terjadi seperti ini. Misalnya kebutuhan bahan pokoknya jadi masalah lah, ininya harus ada izinnya lah, kan begitu ya Bu ya yang ditanya ya, misalnya makanan basah, soto dan akhirnya kesulitan pengirimannya karena ya itu tadi mereka belum menerima betul-betul 100% bahwa dari Indonesia itu walaupun kita udah punya Balai POM, mereka bisa terima enggak. Apalagi kalau misalnya produknya Bapak Ibu ini belum punya yang namanya Balai POM. Di sesi pertama yang lalu saya udah sampaikan bahwa minimal punyanya Bapak Ibu itu harus punya namanya PIRT. PIRT itu harus punya diajukan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Nah, tapi kalau Bapak Ibu menggunakan PIRT itu hanya untuk penjualannya terbatas di Kabupaten Kota Ibu aja. Nah, kalau Bapak Ibu mau jual di seluruh Indonesia, harus menggunakan Balai POM. Dan mengurus Balai POM, aduh, minta ampunnya luar biasa deh. Ya, kalah kita dengan pabrik-pabrik besar. Karena mereka hampir setiap 6 bulan itu udah menerbitkan atau launching produk baru. Sedangkan kita 6 bulan nunggu Balai POM-nya keluar, registernya nggak bisa, belum, ya maksudnya masih nunggu-nunggu gitu, Bu. Jadi kesulitannya biasa di situ. Nah, usulan saya, Bapak Ibu memang perbaiki dulu. Semua perizinannya diusahakan komplit dan lain-lain, sehingga begitu ini kan saatnya kalau
kita lihat ya, saya kemarin malam itu ikut Zoom meeting dengan Prof. Renald Kasali ya. Kebayang nggak? Kita kan Bu Irma tadi sampaikan bahwa properti bermasalah, pabrik bermasalah, banyak yang PHK dan lain-lain. Kita kadang-kadang nggak mikir mau ekspansi loh. Orang hidup begini aja kan kita sekarang bertahan nafas aja kan ya. Artinya dana yang kita miliki itu kan kita tahan untuk ya sekuat semakin lama semakin baik tentunya. Tetapi kita nggak bisa pikirkan bahwa di masa pandemi Renald tuh ya, Prof. Renald itu bisa men-take over 6 perusahaan baru. Nah, ini kan sesuatu yang dahsyat. Artinya beliau nggak ngelihat ini sebagai satu masa kesulitan, justru masa yang dipakai untuk, oh ini saya bisa ekspansi menggunakan dana ini. Walaupun beliau juga irit-irit banget ngeluarin, dia bilang, kan kita nggak tahu nih pandemik ini selesainya berapa lama gitu. Kalau kondisinya berlarut-larut kan, nafas kita juga semakin ngos-ngosan, udah sampai di leher, waduh, udah sulit gitu ya. Nah, itu mungkin Bu Dian yang perlu saya sampaikan. Oke. Thank you, Pak Ibnu. Ya. Baik. Selanjutnya, ini ada pertanyaan lagi. Saya mau nanya sama ownernya Ayola. Oke, ada di sini ownernya. Langsung, pertanyaannya adalah, kebetulan saya tinggal di Sidoarjo. Kalau untuk display produk camilan, ada persyaratan nggak, Mbak? Sama mau kasih ide aja. Bisa nggak sih ada pojok produk UKM Sidoarjo buat display? Seperti pusat oleh-oleh gitu. Terima kasih sebelumnya. Wah, terima kasih sarannya. Itu bisa saya tampung sarannya mungkin nanti setelah pandemi kita siapkan ya. Karena sementara ini memang karena keterbatasan tempat sih display konsinyasi snack-snack kita tuh di meja kasir gitu sampai saat ini. Baik yang di cabang Ayola Eatery maupun yang di kantin. Bahkan kalau yang di Ayola Food Caravan itu hampir nggak ada display karena kan kita pakai karavan ya. Jadi dia tempatnya kecil banget kasirnya. Jadi memang kita membatasi banget untuk display snack-snack seperti itu, takutnya malah nggak kehitung, hilang atau apa, malah kita membayarin padahal nggak tahu barangnya kemana. Tapi untuk Ayola Eatery sama Ayola Kantin kita open kok. Jadi tapi memang kita sebetulnya pilihin banget Mas Dimas untuk produknya karena ya keterbatasan tempat itu tadi sih bukan masalah apa-apa ya. Cuma itu saran yang bagus sih, mudah-mudahan nanti ada display khusus jadi lebih bagus lagi ya. Jadi pelanggan yang datang bisa langsung lihat-lihat, lebih enak juga kan, dan langsung datang ke kasir untuk bayar gitu. Makasih masukannya. Kalau syarat khusus nggak ada sih sebenarnya. Biasanya sih nanti kita kasih aja contoh produknya ke kantor, entah di cabang Ayola Eatery atau di cabang Ayola Kantin, terus harga jualnya berapa, biasanya sampai manajemen akan dicoba kira-kira sesuai nggak makanannya untuk dijual di Ayola. Misalkan katakan kayak snack-snack tertentu yang bisa jadi pendamping makanan utama kan masuk tuh, itu biasanya akan kita terima gitu. Jadi nggak ada khusus, nanti akan dikurasi oleh tim Ayola, tinggal dikirim sampelnya aja sama detail produknya gitu ya Mbak ya? Betul, iya. Sip. Nah, kemudian, ya Pak Ibnu? Selain mungkin nanti dengan Bu Irma ya, di beberapa gerai sebetulnya ke retail modern juga oke. Bisa juga ya. Tetapi kalau Bu, siapa yang nanya tadi di Sidoarjo ya? Nah, Sidoarjo itu Bu Ica ya? Iya. Nah, di Sidoarjo itu sebetulnya ada tempatnya Bu. Jadi kalau Ibu menuju ke airport E2 yang khusus Garuda dan Air Asia, di sebelah kanan jalan kita kalau kita mau masuk itu ada rumah UMKM. Oke. Nah, itu dikelola oleh Diskop Jawa Timur. Diskop Jawa Timur. Pak Purnomo Hadi, kadisnya, tetapi ada manajernya yang mengurusi namanya CTH. Rumah contoh semua produk UMKM di Jawa Timur masuk di situ dan itu dijual, display dan lain. Tetapi kalau Ibu mau khusus Sidoarjo, nanti Ibu hubungin Pak Carda. Pak Carda itu hadis perindaknya untuk Sidoarjo. Itu juga teman baik. Sering saya support jadi pembicara di Sidoarjo. Ibu bisa titipin di situ gitu. Mungkin sangat membantu. Ya. Oke.
Thank you, Pak Ibnu. Baik, ini saya mau ada dari Pak Abdul Rahman nih. Ini cukup bagus nih ya. Pak Abdul Rahman ini punya pengalaman pendampingan pengurusan BPOM. Silakan Pak, bila mau di-sharing sekarang, monggo juga untuk pengurusan halal dan HACCP. Nah, ini ada yang sudah berpengalaman pendampingannya pengurusan BPOM tadi. Mungkin kalau mau di-sharing, silakan. Saya kasih kesempatan Pak Abdul Rahman. Monggo, Pak Abdul Rahman. Nah, ini Pak Abdul Rahman. Kalau sudah, monggo Pak, kalau mau di-share pengalamannya mungkin. Oke, sambil menunggu Pak Abdul Rahman, ini ada pertanyaan kembali dari Mbak Gandur. Usaha saya es gandur, konsepnya frozen, tapi saat ini masih kesulitan untuk kirim keluar kota. Walaupun ada pengiriman yang punya freezer, pihak mereka belum berani bawa produk saya. Kira-kira ada saran untuk solusi pengiriman keluar kota nggak ya? Monggo. Ada yang mau memberikan pengalamannya mungkin? Silahkan teman-teman. Ini hubungannya dengan usaha es ya. Silahkan. Mungkin ada yang pernah punya pengalaman nanti. Ini ya, ada beberapa es, tapi ini kan kalau es gandur ini kan mungkin lebih cair ya dibanding es lilin atau apa yang dari Malang. Kan ada satu es yang lumayan ya, apa namanya, ya es lilin gitu ya, yang pakai stick itu. Ya mereka memang harus masukin ke dalam freezer box. Jadi perjalanan dari Malang ke Surabaya kurang lebih 1,5 jam. Ya mereka harus tahu, dan ini penempatannya harus harus diakomodir ya, begitu masuk ke retail atau restoran, masuk lagi ke freezer sehingga itu nggak terlalu cair. Nah ini kan mungkin memang kita harus coba dulu nih, kayaknya nanti kalau buka puasa es gandurnya bisa dikirimin. Bisa aja Pak Ibnu. Ini pertanyaannya siapa namanya, Pak Rahman lagi di jalan katanya. Iya, nanti mungkin kita kasih sesi ya untuk mengenai pendampingan BPOM dan sertifikasi halal gitu ya. Kita next sesi kita akan buat deh. Kalau halal, yang lalu juga saya sebutkan, dalam webinar kita, halal itu kan tadinya di bawah Balai POM. Iya. MUI. Di bawahnya MUI. Di bawahnya MUI. Nah, sekarang ini kan udah berpisah. Jadi itu di bawah Kementerian Agama. Betul. Dan menjadi satu lembaga sertifikasi halal di Kementerian Agama. Bagi Bapak Ibu yang memerlukan nantinya, di situ ada teman kita ya, Gus Ubaidillah. Itu orang dari Jawa Timur, dia menjadi staf khusus di Kementerian Agama. Udah pernah ketemu sama saya, dia bilang, Pak Ibnu, kalau misalnya teman-teman UMKM perlu, kita bantuin. Oke. Yang lalu kalau di di Batu ya, zamannya Pak Edi Rumpoko jadi wali kota, itu UMKM itu bisa dapat langsung tiga hal. Jadi dapat barcode yang dikelola oleh GS1 Pak Broto, yang kapan itu kita undang juga ke Spasio, kemudian label halal dan PYRT. Jadi 3 ini bagus banget. Jadi dalam satu proses itu biayanya juga dibantu oleh Pemkot Batu, wali kota Batu waktu itu Pak Edi Rumpoko ya. Nah, sebetulnya ini kalau bisa kita bisa lakukan itu lebih merata gitu ya. Jadi satu, UMKM-nya dikumpulin, ajukan ke Disperindak setempat, mereka bisa langsung proses. Nah, terkait dengan frozen food, tadi disinggung oleh Bu Irma. Sekarang ini teman-teman harus tahu ya, 2 malam lalu, ini pemilik sekitar 24 outlet restoran. Namanya lumayan terkenal. Dia juga punya kopi. Ya, dia sharing dengan saya, minta pendapat. Pak Ibnu, kita kan restoran kan tadinya masih boleh buka, masih boleh dine in.
Tapi Iya. begitu PSBB di Take away semua. harus take away, ya. Nah, terus jadi masalah kan? Masalahnya apa? Masalahnya adalah otomatis makanan-makanan itu kan yaitu tadi salah satunya untuk mengurangi waste, mengurangi barang rusak dan lain-lain shrinkage-nya, mereka bikin frozen. Nah, hati-hati Bapak Ibu kalau melakukan frozen. Karena tidak semua barang itu bisa di frozen dan tidak semua juga mengerti bagaimana memfrozen terus life cycle-nya berapa lama. Nah, itu dipanggil oleh Satgas Pangan. Jadi mereka minta tolong saya kemarin 2 malam yang lalu ngomong-ngomong, Pak Ibnu gimana nih? Saya bilang gini aja, prosesnya gimana dan lain-lain nanti coba saya bantu. Nah, kemudian kita akan lakukan sesuatu yang membantu dia lah. Karena kan masa PSBB tidak mungkin berurusan ke Polda ngurusin perizinannya, dan perizinannya itu lumayan lama dan mahal untuk frozen food gitu. Jadi minta tolong hati-hati di sini. Iya, oke. Gitu. Thank you, Pak Ibnu. Terima kasih banyak. Ini saya rasa nanti teman-teman banyak juga yang pendampingan baik itu dari SNI dan yang lain-lainnya. Nanti kita kapan bisa bikin sesi ya? Atau mungkin nanti Pak Ibnu juga bisa bantu untuk compile kenalan-kenalan kita yang bisa akses untuk membantu perizinan-perizinan baik itu untuk halal dan sebagainya ya. Kita share di grup nanti Pak ya. Thank you Pak Ibnu. Oke, ini ada pertanyaan buat Mbak Irma. Mbak, ada rencana buka di Malang nggak? Karena sudah ada yang mau gabung nih kalau nanti Ayola buka di Malang. Kita memang ada rencana buka di Malang, udah dapat lokasi sebetulnya. Mantap. Tapi kan tahun ini rencananya mau fokus cabang yang Surabaya Timur, tapi juga akhirnya mundur karena ada pandemi. Jadi akhirnya yang Malang pun mundur lagi mungkin tahun depan gitu. Jadi ya sudah, kalau rencana ada insya Allah. Memang Malang itu malah udah tertunda dari tahun lalu sebetulnya. Tapi namanya musibah ya. Oke, ya itu dari teman-teman di Malang. Ini good news, Ayola coming soon di Malang ya, gitu. Jadi nanti silahkan, semoga bisa menjadi salah satu tenan yang ada di Ayola Malang. Ini Mbak Irma ada pertanyaan lagi nih, ini mungkin lebih ke produk ya. Jadi tadi dari Biolemon Shine Liquid Dishwashing. Nah, kalau nggak salah tadi bahas soal pencuci piring. Biasanya rumah makan apakah berkenan pakai sabun cuci piring produksi IKM? Perlu curah atau kemasan? Nah itu kira-kira intinya boleh nggak sih Mbak? Atau dari Ayola sendiri punya standar tertentu ataukah bisa menerima produk-produk hygiene dari IKM? Nanti kalau berkenan, Bapak boleh kirim proposalnya ke kantor kita di Ayola Eatery di Jalan Selamat nomor 16A. Nanti akan kita baca dulu, nanti mungkin dihubungi kalau berjodoh. Nggak ada masalah sih, kita open, kirim aja proposalnya. Silahkan ya, dikirim proposalnya ke tim di Ayola. Oke, baik. Berikutnya ada lagi pertanyaan, ini mengenai, sebentar. Banyak masalah perizinan sih saya lihat ya untuk pertanyaannya ini. Oke, ini kita kasih pertanyaan lagi, waktu lagi untuk bertanya lagi, gimana teman-teman? Satu lagi? Oke, satu lagi terkait diskusi kita hari ini mengenai strategi ataupun cara-cara untuk bertahan di masa pandemi, baik itu dari improvement produk atau bikin secondary produk yang premium gitu. Silahkan, monggo rekan-rekan. Kalau ada yang mau bertanya lagi. Oh iya, saya juga sambil menunggu reminder, nanti akan ada 5 UMKM yang terpilih, yang akan mendapatkan e-money dari Bank Mandiri, seperti ini. Bagus e-money-nya, keren. Dan nanti akan diumumkan di Instagram, @ilg.conference. Jadi rekan-rekan silahkan di-follow dulu Instagram, @ilg.conference. Nanti akan kita pilih 5 UMKM hari ini, untuk dapat 5 e-money, dan juga nanti ada pengumuman 3 UMKM yang akan terpilih untuk di-display di Ayola. Jadi nanti di akhir sesi Mbak Irma akan mengumumkan ya Mbak Irma 3 UMKM yang akan produknya di-display ya. Oke, semoga ini ya salah satu dari teman-teman produknya bisa masuk nanti menjadi bagian dari keluarga Ayola.
Ada lagi yang mau bertanya? Kalau nggak ada, mungkin akan saya akhiri. Oke. Nah, sebelum saya akhiri, Mbak Irma sudah menentukan pilihannya, UMKM-nya, Mbak? Sebentar. Nah, lagi dipilih-pilih. Oke. 3 ya? 3 ya, Mbak? Ada 3 dari 3 produk ya untuk di Ayola. Yang pertama. Oke, drum rolls. Yang pertama. Keripik usus dari Mbak Primiyawati. Keripik usus Tadi Mbak kan- Primiyawati. Tadi saya nyebut-nyebut keripik usus terus kan? Keturutan. Keturutan. Oke. Alhamdulillah. Lagi yang kedua. Yang kedua. Keripik usus Primiyawati. Ipep camilan dari Mbak Ike Irawati Setiawan. Oleh. Yeay. Selamat Mbak Ita. Mbak Irawati Setiawan. Cemilan. Apa tadi? Kemudian yang terakhir. Ya. Bentar ya. Mana nih Mbak Ike ini? Terima kasih. Makasih Mbak Irma. Selamat Mbak Ike. Sama-sama. Yang terakhir adalah kue stik bawang dan rendang dari Mbak Dita Norawati. Namanya sama sama saya. Selamat Mbak Dita. Selamat Mbak Dita. Oke, 3 UMKM ya. Sudah masuk. Nanti akan langsung berhubungan dengan teman-teman dari Ayola. Iya. Oke. Ini apa ini? Apa ini? Oh, crispy teri kacang. Waduh, enak banget nih kayaknya buat buka puasa nanti. Mantep nih kayaknya nih teri kacang nih. Wah, mantep Pak, pakai nasi anget nih Pak. Masya Allah. Nah, ini perlu saya sampaikan sedikit ya. Crispy camilan crispy teri kacang punya siapa nih ya, Bu? Punyanya siapa ya? Jadi ini kan saya nggak tahu di kemasannya, tapi diproduksi oleh Arvi Food Surabaya, betul ya? Iya. Izin produksinya ini izin produksi apa nih Bu ya? Terus nomor PRT-nya oke, ini berarti sudah ada. Cuman yang kurang itu gramasi dan expired date-nya Bu. Ada barcode-nya, ya Bu ya. Kenapa kalau Bapak Ibu mau jualan di retail modern, mungkin juga di tempatnya Bu Irma, itu harus ada barcode. Kenapa? Supaya memudahkan transaksi di mesin POS-nya masing-masing retail. Ya Bu ya. Nah di kesempatan yang lalu ini harus ada tulisan gramasinya. Gramasi itu berapa gram gitu ya. Dan penulisannya hati-hati ya. Jangan 250 gram ditulis GR. G besar R kecil atau G besar R besar atau G kecil R kecil, itu salah Bapak Ibu. Ini ada undang-undangnya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 81 tentang metrologi legal. Jadi Bapak Ibu harus dalam membuat kemasan harus betul-betul cantumkan gramasinya. Ya. Ada halalnya lebih baik, ada expired date-nya, produknya ini bisa expired dalam berapa lama. Kalau perlu lagi dalam batch supaya, kenapa batch itu diperlukan? Supaya waktu Bapak Ibu ada masalah dengan salah satu batch itu bisa ketahuan bahwa oh saya produksi itu tanggal sekian, tanggal sekian, tanggal sekian. Nah ini bisa langsung diantisipasi gitu. Mungkin itu Pak Dimas. Oke, sip. Terima kasih banyak Pak Ibnu untuk sharingnya. Oke, rekan-rekan sudah selesai untuk sesi kita pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruhnya, terima kasih kepada Mbak Irma, thank you ke Pak Ibnu dan semua yang sudah bergabung di siang hari ini. Ya? Tambahan dikit dari saya. Oh, Mas Brian, mau nambah, silakan. Oke, terima kasih. Selamat siang teman-teman semua. Kebetulan saat ini kami juga sedang support UMKM di Kota Batu. Oke. Jadi ini ada gerakan sosial namanya Tuku-Nuku. Itu kita saling beli produk-produk teman kita UMKM di Kota Batu. Dan alhamdulillah hari ini siang ini ada
launching di IG. Jadi monggo teman-teman setelah ini mungkin bisa meluangkan waktunya sedikit support untuk saudara-saudara kita di Batu di IG di @tukunuku.market. Ya, sekali lagi Tukunuku. Ya, @tukunuku.market. Jadi mungkin ini salah satu contoh kepedulian kita, tidak jauh-jauh kita saling beli, saling berbelanja produk-produk UMKM saudara-saudara kita. Mungkin ini nanti kalau berhasil bisa jadi semacam pilot proyek untuk ada tukunuku di Batu, ada tukunuku di Surabaya, ada tukunuku di seluruh Indonesia. Mohon dukungannya. Setelah ini bisa teman-teman ikut nimbrung, ikut urun rembuk di live IG tukunuku.market. Terima kasih. Oke, thank you Mas Brian. Baik, sekali lagi jangan lupa ya, setelah ini bisa mungkin join di @tukunuku.market untuk support teman-teman di Batu, ya Mas Brian ya? Ya. Oke, mantap. Ini kelihatannya banyak tuh yang minta kapan Mas Hendy, berikutnya Mas Hendy. Mungkin Bu Irma ntar malam dibisikin lagi nih. Iya, tinggal dikasih saya mute ya. Oh enggak, tinggal dikasih pilihan tanggal aja Pak Ibnu. Jadi nanti saya sampaikan Mas Hendy supaya bisa memilih kan, karena dia kayaknya hampir tiap hari atau 2 hari sekali ya selalu ada Zoom meeting, jadi mesti cepet-cepetan. Siap. Kemarin rencananya mau yang silaturahmi halal bihalal itu? Nah ini, jadi kita lagi bicarakan, memang lagi nunggu konfirmasi semua termasuk e-flyer-nya. Tapi misalnya Mas Hendy bersedia lebih dulu gitu ya, akan lebih mungkin itu dulu deh yang kita karena kebutuhan teman-teman UMKM kayaknya fans banget sama Mas Hendy nih. Iya. Pertanyaannya tadi yang bisa jawab Mas Hendy semua tuh. Iya, betul. Oke, kalau gitu cukup Pak Ibnu? Cukup. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya mungkin nanti tunggu ya jadwal dengan Mas Hendy Stiono untuk kita diskusi mengenai pengalaman beliau dalam mengembangkan Baba Raffi yang nggak cuma ada di Indonesia, juga sampai ke luar negeri. Nah ini saya rasa menjadi curiosity atau mungkin kepenasaran bagi para pelaku UMKM. Kira-kira bisa nggak ya saya mengikuti jejaknya Mas Hendy? Pasti bisa. Nanti seperti apa? Kita tunggu aja jadwalnya. Nanti segera kita publish, kita informasikan kapan dan temanya apa nanti, gitu ya. Baik, sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa untuk join di Instagram @ilg.conference untuk mendapatkan 5 e-money dari Bank Mandiri. Dan juga jangan lupa buka tabungan now. Sekarang juga dengan setoran awal Rp50.000 dengan saldo minimal Rp10.000 dengan biaya administrasi per bulan Rp2.500, dan juga untuk info lebih lanjutnya bisa hubungi Mandiri Call 14.000. Terima kasih semuanya rekan-rekan sudah bergabung. Sekali lagi thank you Mbak Irma, thank you Pak Ibnu, dan thank you Mas Brian, thank you semuanya. Semoga Terima sukses. kasih semuanya. Ya, semoga mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Pasti bermanfaat. Sampai ketemu di lain kesempatan. Saya Dimas Perdana. Thank you semuanya. Thank you kepada Indonesia Retail Republic, The Consulting, Indonesia Local Guides, Bank Mandiri, Ayala Group, dan Intiland. Sampai ketemu di lain kesempatan. Selamat siang. Siang. Siang.